semua rekan-rekan, teman-teman. Terima kasih buat bergabung sekali lagi untuk pembahasan teologi Pantekosta dan karismatik. Ini bab ketiga, seharusnya kita sudah membaca bab ketiga, bahasa lidah dari pemikiran Lukas dan kisah para rasul. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beri kami roh pertimbangan, beri kami roh hikmat dan wahyu, supaya kami bukan hanya bisa memahami, tetapi kami bisa menemukan kebenaran, dan benar-benar kami diyakinkan, kami dikuatkan, kami dibakar kembali oleh kebenaran itu sendiri, sehingga kami bisa melakukannya dengan baik dan menjadi saksi dari kebenaran itu kepada orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau Rabi Gunawan yang akan membagikan kepada kami, menyederhanakan, mengartikan apa yang akan disampaikan dari bab ketiga ini. Oleh sebab itu, Engkau berkati dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Silakan Gun. Ya, thank you. Bentar. Baik, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam kelas Teologi Pentakosta. Dan seperti tadi Eko Doni katakan, kita sampai di dalam bab yang ketiga dari buku Robert Menzies, yaitu tentang peranan bahasa roh di dalam kitab Lukas dan kisah para rasul. Oke, jadi kalau kita membaca buku Robert Menzies, maka bab ini, jadi peranan bahasa roh dalam kitab kisah para rasul ini tidak bisa dipisahkan dari hermeneutik Pentakosta atau cara Pentakosta menafsirkan dan melihat Alkitab, khususnya dalam Injil Lukas dan kisah para rasul. Saya menggambarkannya seperti begini. Jadi di situ ada kitab kisah para rasul, kemudian kita sebagai pembaca, sebagai Kristen modern, dan kemarin kita sudah belajar bahwa cara orang Pentakosta di dalam membaca kisah para rasul adalah bahwa this story is our story, bahwa kisah yang ada di dalam Alkitab adalah kisah kita. Jadi dengan kata lain, Robert Menzies mengatakan bahwa kisah para rasul adalah sebuah model bagi kekristenan modern. Kehidupan gereja yang ada dalam kitab kisah para rasul adalah model bagi kekristenan modern, dan oleh karena itu saat kita membaca kitab kisah para rasul, maka kita orang Kristen modern akan membacanya dengan sebuah pengharapan, mengharapkan bahwa apa yang terjadi di kisah para rasul akan terjadi kembali di dalam kehidupan kita. Arti penting bahasa roh atau glosolalia, di sini diperkenalkan pertama kali kata asli dari bahasa roh. Saya menerjemahkan dengan bahasa roh ya, tidak bahasa lidah, atau yaitu glosolalia. Arti penting bahasa roh atau glosolalia menurut Robert Menzies ada dua, yaitu secara hermeneutik, yaitu meneguhkan hermeneutik Pentakosta. Artinya adalah kalau hari ini kita menerima bahasa roh seperti apa yang terjadi di Kisah Rasul 2, maka itu menjadi sebuah validasi, sebuah pembenaran bahwa cara membaca Pentakosta adalah benar, bahwa this story atau story yang ada dalam kitab Kisah Para Rasul adalah story yang harus kita alami. Ya, jadi kalau bahasa rohnya itu terulang kembali di dalam zaman kita, berarti menghubungkan antara kita dengan gereja yang ada di Kisah Para Rasul. Secara teologia atau teologis, maka glosolalia mengingatkan dan mengenali identitas gereja, yaitu sebagai komunitas kenabian, komunitas profetik yang diberikan urapan untuk memberitakan firman Allah. Nanti di bab ini akan dibahas bahwa bahasa roh menurut Robert Menzies adalah salah satu jenis dari perkataan-perkataan profetik. Yang akan dipelajari dalam bab ini khususnya adalah perspektif Lukas tentang peran bahasa roh. Ada dua, secara korporat dan secara personal. Ada 4, yaitu yang pertama nanti kita akan belajar pola pikir
atau asumsi yang benar tentang bahasa roh. Kemudian yang kedua, perspektif Lukas tentang peranan bahasa roh dalam kehidupan gereja secara korporat. Ketiga, perspektif Lukas tentang peranan bahasa roh dalam kehidupan orang percaya secara personal. Dan yang keempat adalah implementasinya atau arti pentingnya bagi kehidupan orang Kristen modern, plus ditambah dengan sebuah eksursus atau diskusi tentang bahasa roh. Kita masuk bagian yang pertama, yaitu tentang asumsi penting dari bahasa roh. Ada di sini Robert Menzies langsung mencantumkan apakah sebenarnya yang terjadi, yang diterima itu, apakah itu adalah bahasa roh atau bahasa lain atau bahasa asing. Atau apakah bahasa roh yang diterima itu adalah bahasa-bahasa yang tidak dimengerti atau bahasa-bahasa manusia yang belum dipelajari tapi bisa dimengerti. Atau dengan memakai bahasa teologianya, apakah ini glosolalia atau senolalia. Robert Menzies mencantumkan ada beberapa asumsi-asumsi yang salah yang beredar menurut dia di kalangan akademika dalam teologi tentang bahasa roh. Yang pertama, ada banyak orang Kristen yang tentu saja non-Pentakosta yang mengatakan bahwa bahasa roh atau glosolalia ini tidak pernah ada di dalam sejarah gereja awal. Yang dimaksudkan adalah ucapan-ucapan yang tidak bisa dimengerti itu. Atau beberapa orang bersedia mengakui, tapi itu hanya dialami oleh sebagian kecil dari orang Kristen yang mula-mula. Ini asumsi yang pertama. Asumsi yang kedua yang saya percaya banyak mungkin dari kita pernah mendengar, mengartikan bahasa roh atau glosolalia adalah kemampuan supranatural untuk berkhotbah dalam sebuah bahasa asing yang sebelumnya tidak dikenal oleh pembicaranya, yang dalam bahasa teknisnya disebut sebagai senolalia. Jadi di buku ini Robert Menzies memegang menurut saya pandangan asumsi bahwa bahasa roh atau glosolalia adalah bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, bukan senolalia. Asumsi yang ketiga yang salah adalah para penulis Perjanjian Baru jarang membicarakan tentang glosolalia. Jadi karena sangat sedikit atau jarang, dianggap itu tidak penting atau tidak ada. Mari kita kemudian melihat teks-teks Alkitab yang membahas tentang bahasa roh untuk membantah asumsi-asumsi yang salah tersebut. Ada 3 teks yang disertakan oleh Robert Menzies, 3 teks besar, yaitu 1 Korintus 12 ayat 14, kemudian Kisah Rasul 10 ayat 46 dan 19 ayat 6, dan Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Yang pertama, yaitu 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-14. Yang harus dicatat bagaimana ungkapan yang dipakai dalam bahasa Yunani yang dipakai oleh Paulus, yaitu Paulus menggunakan frase kata laleo glosais atau speak in tongues atau berbicara di dalam lidah. Itu terjemahan literalnya. Dari 1 Korintus 12 sampai dengan ayat 14, Robert Menzies menarik kesimpulan bahwa laleo glosais atau glosa artinya adalah ucapan-ucapan yang diilhami oleh Roh Kudus, namun tidak dimengerti. Ini harus digarisbawahi adalah kata tidak dimengerti. Jadi, dari pembacaan 1 Korintus 12 ayat 14, glosa atau glosolalia bukan berbicara tentang bahasa yang dimengerti oleh manusia atau bahasa manusia. Alasannya, karena Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 14 mengatakan bahwa bahasa ini harus diartikan. Teks yang kedua, yaitu Kisah Rasul 10 ayat 46 dan 19 ayat 6. Di mana di bagian ini juga menggunakan frase yang sama, yaitu laleo glosais. Maka digabungkan dengan tadi 1 Korintus 12 ayat 14, maka kita mendapatkan ada 3 kesimpulan. Yang pertama, baik di dalam 1 Korintus 12 dan Kisah Rasul ini, mengaitkan berkata-kata dalam bahasa roh, glosolalia, dengan ilham Roh Kudus. Artinya Roh Kuduslah yang menginspirasi atau mengilhamkan orang-orang itu dapat berkata-kata. Yang kedua, menggunakan frase yang sama, yaitu laleo glosais. Yang ketiga, menggambarkan perkataan yang diinspirasi
secara profetik yang dihubungkan dengan penyembahan dan pernyataan kenabian. Jadi di mana glosa atau glosolalia itu muncul, maka di situ selalu dihubungkan dengan worship, penyembahan, pujian, dan prophetic speech atau pernyataan kenabian atau perkataan kenabian. Teks yang ketiga adalah Kisah Rasul 2 ayat 3 sampai dengan ayat 11. Saya menampilkan semuanya supaya kita bisa melihat, ya. Yang kuning-kuning itu adalah bahasa aslinya yang dimiringkan. Jadi lihat di situ bahwa kata glosais misalnya yang pertama bisa diartikan lidah, ya, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah. Tapi glosais ternyata dalam teks yang sama diartikan bahasa-bahasa, yaitu menggunakan lalein, eteres, glosais. Kemudian yang menarik bahwa kata bahasa, walaupun dalam bahasa Indonesia sama, tapi ternyata Lukas menggunakan kata yang berbeda. Di atas bahasa-bahasa lain dia menggunakan kata glosais, di bawah dia menggunakan kata dialekto, kemudian di bawahnya lagi dialekto, di bawahnya lagi dia menggunakan kata glosais. Ini menarik, karena ini yang menjadi bahan dari pengajaran Robert Menzies. Dari Kisah Rasul 2, ayat 3 sampai dengan ayat 11 ini ada dua tafsiran yang berkembang. Tafsiran yang pertama mengatakan begini, ini yang biasanya umum yang kita terima. Kisah Rasul pasal 2 ayat 11 misalnya mengaitkan glosais dengan bermacam-macam bahasa manusia. Karena jelas kalau kita membaca Kisah Rasul 2, maka yang didengar oleh orang-orang itu adalah bahasa-bahasa dalam bahasa ibu mereka, ya. Oleh karena itu glosais menurut tafsiran ini dikaitkan dengan bahasa manusia. Maka sebagian besar scholar atau sarjana menafsirkan glosais atau bahasa roh sebagai ucapan yang dapat dipahami oleh manusia. Dasar inilah yang membuat kenapa beberapa penerjemahan Alkitab termasuk LAI misalnya mengartikan Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 dan 11 dengan menggunakan frase kalimat bahasa lain dan bukan bahasa roh. Namun ada tafsiran yang kedua yang diakui oleh Robert Menzies, dipegang oleh sebagian kecil sarjana, tetapi tidak berarti bahwa ini tidak memiliki satu validitas yang kuat. Tafsiran yang kedua ini berbeda dengan penafsiran yang pertama. Kalau penafsiran yang pertama mengartikan glosais sebagai bahasa manusia yang bisa dimengerti, maka tafsiran yang kedua memegang glosais sebagai ucapan-ucapan yang diilhami oleh Roh Kudus namun tidak dimengerti oleh manusia. Sehingga kalau menurut tafsiran yang kedua ini, kita bisa melihat ada dua macam keajaiban yang sebenarnya terjadi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, yaitu yang pertama, para murid atau 120 yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu diinspirasi, diilhami oleh Roh Kudus untuk berkata-kata dalam glosais, dalam bahasa roh, dalam bahasa-bahasa yang tidak dapat dipahami oleh manusia, tetapi yang ajaibnya yang nomor dua, pendengar yang mendengar pada waktu itu bisa mendengar dalam bahasa mereka, jadi pendengar-pendengar ini diberikan kuasa untuk memahami bahasa roh tersebut. Jadi ada dua keajaiban yang terjadi. Apa dukungan terhadap tafsiran nomor dua? Ada beberapa, tapi diambil dari satu kalimat, bahwa tadi seperti kita lihat di PowerPoint yang sebelumnya, dalam teks yang lengkap tadi, dasarnya adalah bahwa Lukas menggunakan dua kata yang berbeda yang diterjemahkan sebagai bahasa, yaitu glosais dan dialektos. Penggunaan yang berbeda ini memberikan empat pemikiran bahwa yang pertama, sebenarnya Lukas bisa saja menggunakan atau menyebut bahasa-bahasa lain itu dengan menggunakan dialektos. Jadi semuanya menggunakan dialektos. Tapi yang menarik adalah mengapa Lukas justru menggunakan dua kata yang berbeda. Tidak menggunakan dialektos semua, tapi menggunakan kata glosais dan dialektos. Jadi rupanya diduga bahwa Lukas dengan sengaja memilih kata glosais. Itu yang dicantumkan di Kisah Rasul 2, di mana kata glosais tadi muncul di Kisah Rasul 10 ayat 46, 19 ayat 6, dan di dalam tulisan Paulus di dalam 1 Korintus 12 sampai 14. Nah, sehingga kemungkinan besar bahwa Lukas memang tidak menggunakan glosais dan dialektos sebagai sinonim, dua kata yang bisa diganti.
tapi menggunakan dua kata ini dengan dua pengertian yang berbeda. Dan ini bisa diperkuat karena kita bisa melihat bahwa Lukas dengan sengaja menampilkan ada berbagai macam makna dari glosa. Jadi yang pertama bisa diartikan sebagai lidah tadi, yang kedua bisa diartikan sebagai bahasa. Yang keempat adalah sarjana-sarjana yang memegang tafsir nomor 2 ini melihat reaksi pendengar, di mana reaksi pendengar dalam Kisah Rasul itu digambarkan seperti orang yang mabuk. Maksudnya adalah kalau itu adalah bahasa manusia atau khotbah dalam bahasa manusia yang tidak dipelajari sebelumnya, mungkin tidak menimbulkan sensasi seperti orang mabuk. Tapi kalau kejadiannya ketika mereka dipenuhi Roh Kudus itu kemudian sama seperti 1 Korintus pasal 12 dalam kondisi yang ekstase, sehingga kemudian di ekstase itu keluar ucapan-ucapan yang tidak bisa dimengerti, maka ini common sense, masuk akal, ya. Dengan melihat reaksi pendengar ini, menguatkan bahwa yang dimaksud ini bukan bahasa yang bisa dimengerti, tapi ucapan-ucapan yang tidak dimengerti. Seperti orang mabuk kalau ngoceh itu kan tidak dimengerti, kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang peranan bahasa roh dalam gereja secara korporat. Yang ada 3 bagian dalam 3 subbagian dalam bagian yang kedua ini. Subbagian yang pertama, Robert Menzies mengatakan bahwa bahasa roh dalam gereja yang korporat, yang pertama, bahasa roh dipandang sebagai satu jenis, satu ekspresi dari sebuah nubuatan. Lukas memandang bahasa roh sebagai jenis yang khusus atau ekspresi yang khusus dari perkataan nubuatan atau profetik. Ini ditunjukkan oleh 4 hal, 4 poin oleh Robert Menzies. Yang pertama, Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai dengan ayat ke-18 dibandingkan dengan Kisah Rasul 2 ayat ke-4 mengutip nubuatan Yoel. Nanti kita juga akan lihat teksnya bahwa di hari-hari terakhir ini dikatakan umat Allah akan bernubuat. Dan kemudian ternyata kejadiannya adalah mereka berbahasa roh. Jadi bahasa roh ini berarti adalah nubuatan. Kurang lebih logika sederhananya seperti begitu. Yang kedua, Kisah Rasul 19 ayat 6 menggambarkan hubungan yang kuat antara bahasa roh dan nubuat. Menurut saya ada 2 teks tadi yang dikutip, di mana setiap kali mereka dibaptis Roh Kudus, kemudian ekspresinya adalah bahasa roh, dan selain itu yang muncul adalah dituliskan nubuat. Jadi ada satu kedekatan antara bahasa roh dan nubuat. Kenapa? Karena kemungkinan dari dalam pandangan Lukas bahwa bahasa roh ini adalah salah satu jenis ekspresi dari perkataan profetik. Kisah Rasul 10 ayat 42-48 menunjukkan sesuatu yang menarik, yaitu peristiwa pertobatan Cornelius, bahwa interupsi Roh Kudus terjadi, Roh Kudus turun ke atas Cornelius justru setelah Petrus menyebutkan tentang semua nabi bersaksi mengenai dia, dan tiba-tiba boom, Roh Kudus turun atas Cornelius dan mereka berbahasa roh. Sehingga kesimpulannya dari hal itu, maka semua orang yang bersama-sama dengan Petrus harus mengambil satu kesimpulan ini, bahwa Cornelius dan seisi rumahnya adalah nabi-nabi yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Pentingnya bahasa roh yang diterima oleh Cornelius dan seluruh rumahnya menunjukkan bahwa mereka juga adalah nabi, hamba Tuhan, umat Allah. Dan menunjuk pada tema penting dalam Kisah Para Rasul, yaitu pergerakan Injil dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, yaitu Roma. Kedua, kita lihat sejarah keselamatan dalam bahasa roh. Dan bahasa roh dalam Lukas. Maaf. Ada asumsi yang salah, yaitu ada yang tergoda untuk mengatakan bahwa peranan khusus dari bahasa roh dalam Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 10 hanya terbatas di hari-hari awal peletakan gereja. Ini yang biasa kita dengar bahwa Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 8, Kisah Rasul 10, Kisah Rasul 19, dan di sini disoroti hanya 2, yaitu Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 10, itu adalah peristiwa-peristiwa yang spesial. Peristiwa-peristiwa yang unik yang tidak diulang lagi setelah itu. Jadi hanya terjadi sekali, ya.
Nah, namun kita akan melihat bahwa asumsi tadi adalah salah, yaitu munculnya bahasa roh itu bukan sesuatu yang hanya khusus spesifik di dalam Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 10. Dan ini bisa kita lihat dari bagaimana cara Lukas mengutip nubuatan Yoel. Saya akan buka semuanya. Nah, di situ ada yang kuning. Kalau rekan-rekan boleh membandingkan teks Lukas dengan nubuatan asli dari Yoel, maka sebenarnya Lukas dengan jelas melakukan sebuah editing kepada nubuatan Yoel. Contohnya dari yang pertama, yaitu perkataan kalau dalam aslinya setelah semuanya ini, after this, Lukas mengubahnya dengan mengatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan. Kemudian editing kedua yang dilakukan Lukas adalah membalik urutan antara teruna dan orang-orang tua. Kalau dalam Yoel, orang tua lebih dulu, orang tua dapat mimpi lebih dulu, baru teruna mendapat penglihatan. Di dalam Kisah Rasul, terunanya lebih dulu dapat penglihatan, baru orang tua. Yang ketiga, menyisipkan kata ku setelah kata hamba, dan kemudian menambahkan kata mereka akan bernubuat. Di ayat 19 menambahkan kata atas dan kata tanda-tanda di bawah, di mana itu tidak ada di dalam konteks nubuatan Yoel yang asli. Jadi ini editing atau perubahan yang dilakukan Lukas berdasarkan teks Septuaginta yang dipakai oleh dia. Nah, apa arti pentingnya? Kenapa Lukas perlu mengedit ini, perlu menambahkan, perlu menyisipkan, ya, perlu mengganti kata-katanya? Arti penting dari perubahan yang dilakukan oleh Lukas adalah yang pertama, tadi kita bisa melihat membalik urutan, ya. Kalau di nubuatan aslinya orang tua dapat mimpi, orang muda dapat penglihatan, tapi dalam teks Lukas orang mudanya yang dapat penglihatan lebih dulu, baru orang tua. Jadi mengubah susunan urutan. Kenapa? Karena memang di sini kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul, kalau kita membaca, Lukas sangat menyenangi vision, Lukas sangat menyenangi kata penglihatan. Ini terbukti dari di kitab Kisah Para Rasul, di situ saya tuliskan ada beberapa dari buku Robert Menzies. Lukas suka sekali menceritakan kisah di mana Tuhan memimpin gerejanya, umatnya, orang-orang percaya melalui penglihatan, vision. Kenapa Lukas melakukan ini? Pesan Lukas sangat sederhana buat kita, yaitu bahwa Allah senang memimpin kita, nabi-nabinya di akhir zaman. Ini sudah bukan bicara jawatan ya, ini bicara tentang panggilan secara profetik, bahwa gereja adalah kumpulan profetik. Dalam cara yang sangat personal dan spesial, termasuk di dalamnya adalah penglihatan, kunjungan malaikat, dorongan Roh Kudus, agar kita dapat memenuhi panggilan kita untuk membawa Injil sampai ke ujung bumi. Jadi ini pesan Lukas ya yang bisa kita dapatkan. Bahwa Allah senang memimpin gerejanya dengan cara yang personal, unik, dan cara-cara yang supranatural. Especially yaitu tentang vision, tentang penglihatan. Kemudian arti penting yang kedua, penyisipan frase kata dan mereka akan bernubuat. Artinya, menurut Lukas, hamba-hamba Allah di akhir zaman akan diurapi oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil dan menyatakan pujian kepadanya atau pujian kepada Allah. Atau bahasa lain di sini adalah mereka akan bernubuat. Dan di dalam pandangan Lukas, hari-hari itu, hal itu terjadi sekarang ya, dimulai pada hari Pentakosta. Yaitu di mana karena setiap kali bahasa roh itu muncul selalu dibarengi dengan kalimat mereka memuji Allah dan menyatakan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, yang ajaib daripada Allah. Dan itu dimulai pada hari Pentakosta. Bahasa roh menurut Lukas adalah penggenapan nubuatan Yoel. Bahasa roh sebagai perkataan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus berfungsi sebagai tanda, the sign, yang unik bahwa hari-hari terakhir telah tiba. Perhatikan tadi, Lukas mengutip Yoel dengan melakukan perubahan di awal, dia melakukan pada hari-hari terakhir, in the last days. Dan saya harus jelaskan bahwa hari-hari terakhir di dalam konsep Alkitab maksudnya adalah
dari kedatangan Tuhan yang pertama, Natal, sampai kedatangan Tuhan yang kedua, itu disebut sebagai the last day. Tanda bahwa the last day itu muncul menurut Yoel adalah bahwa hamba-hamba Allah akan bernubuat. Yang digenapi di Pentakosta, yaitu mereka berbahasa roh. Artinya Lukas kemudian memandang bahasa roh sebagai tanda bahwa hari-hari terakhir itu telah tiba. Hari-hari terakhir itu telah dimulai. Arti penting yang ketiga adalah penambahan, yaitu kata-kata mujizat di atas, kata atas, dan tanda-tanda di bawah. Sehingga kalau kita menggabungkan kata mujizat dan tanda-tanda, kemudian kita mendapatkan satu frase kata yang sangat terkenal, yaitu sign and wonders, miracle and sign and wonders, mujizat dan tanda-tanda ajaib. Nah, kata ini, mujizat dan tanda-tanda ajaib, sangat banyak di Kisah Para Rasul. Di grup Kapan Hari Lalu saya sempat mengkutip, ya, dan tidak mungkin kita bisa membaca satu pasal dari Kisah Para Rasul tanpa menemukan sign and wonders. Dan mujizat dan tanda-tanda ajaib muncul di seluruh Kisah Para Rasul. Dan dihubungkan itu dengan pelayanan Yesus dan pelayanan para murid pada waktu itu. Dan mujizat dan tanda-tanda ajaib juga berarti menandai the last day, hari-hari terakhir yang akan tiba. Karena dari nubuatan Yoel tadi. Maka menurut Lukas, penglihatan, nubuatan, mujizat, tanda-tanda ajaib, semuanya harus menjadi karakteristik gereja di akhir zaman. Karena itu menjadi tanda di mana the last day itu dimulai, maka bahasa roh, ya, dalam ini nubuatan, penglihatan, mujizat, itu harus ada. Menjadi bagian dari kehidupan gereja akhir zaman. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Lalu bagaimana hubungan perubahan teks itu dengan cara pandang terhadap bahasa roh? Sebagai manifestasi nubuatan, maka Lukas menunjukkan bahwa bahasa roh memiliki peranan yang terus berlangsung untuk dipertunjukkan dalam kehidupan gereja. Seperti tadi saya katakan, karena bahasa roh itu adalah tanda khusus dimulainya the last day, maka bahasa roh itu harus terus ada sepanjang the last day. Sampai kapan? Ketika last day berakhir, ketika kedatangan Tuhan yang kedua. Artinya bahasa roh harus terus ada sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi dengan kata lain tidak benar kemudian kalau ada orang yang mengatakan bahasa roh itu berhenti. Karena kalau bahasanya rohnya berhenti, berarti the last day-nya berhenti, gitu. Logika sederhananya begitu. Jadi kalau the last day, hari-hari terakhirnya itu belum berakhir, berarti bahasa rohnya juga belum berakhir. Kalau hari ini kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus belum datang, berarti bahasa roh secara alkitabiah, secara hermeneutik Pentakosta dari pandang Lukas, juga harus tetap ada. Yang ketiga, Robert Menzies menyebutkan poin yang ketiga, Yesus juga mengalami, ya, tidak mengatakan bahwa Yesus berbahasa roh, tidak, tetapi Tuhan Yesus ternyata juga memiliki pengalaman-pengalaman yang serupa dengan para murid. Ya, di dalam pertemuan yang kemarin kita sudah membandingkan bahwa Lukas dengan sengaja mensejajarkan antara kehidupan Yesus di Lukas dengan kehidupan para murid di Kisah Para Rasul. Dan ini merupakan sambungan daripada itu. Ada indikasi bahwa Lukas memandang perkataan yang diinspirasikan dan penuh kegirangan di dalam Lukas 10:21 yang dikatakan Yesus bersukacita, ya, setelah murid-muridnya itu pulang dari misi memberitakan tentang bagaimana roh-roh, ya, terusir, ada banyak kesembuhan, Injil Kerajaan Allah diberitakan, dan kemudian ada satu teks yang dikatakan Yesus bersukacita. Di sini Robert Menzies mengatakan ada indikasi bahwa Lukas memandang perkataan yang diinspirasikan dan penuh kegirangan, ekstasi, ya, sebenarnya saya nggak pakai kata itu, tapi kalau saya boleh katakan ekstasi itu ada dalam kehidupan Yesus. Nah, jelas tadi seperti saya katakan bahwa Lukas 10 ayat 21 jadi sangat menarik karena konteks ayat ini adalah kembalinya 70 orang murid yang diutus. Dan kita sudah belajar kemarin bahwa 70, kenapa hanya Lukas yang menyebutkan ada dua kelompok murid, yaitu 12 dan 70. Kenapa? Karena 12 melambangkan 12 umat Allah, 70 harus dihubungkan dengan bilangan 11, di mana keinginan Musa bahwa setiap umat Allah itu menjadi nabi, bisa mendengar suara Allah, bisa bernubuat. Sehingga sangat menarik bahwa setelah
peristiwa Yesus dikatakan penuh dengan kegirangan ekstase ini dihubungkan setelah peristiwa 70 murid itu kembali. Gitu. Ini ada satu tokoh yang dikutip oleh Robert Menzies, yaitu Gordon Wenham. Gordon Wenham adalah seorang ahli tafsir Perjanjian Lama. Yang sangat menarik dalam buku tafsir dari buku Gordon Wenham ketika membahas bilangan 11. Dengan jelas Gordon Wenham menyamakan bahwa bilangan 11 itu merujuk seperti bahasa roh di dalam PB. Jadi pengalaman yang dialami 70 tua-tua yang ada di dalam bilangan 11 itu disamakan dengan peristiwa murid-murid dipenuhi bahasa roh di dalam Perjanjian Baru. Ini pendapat dari Gordon Wenham. Kata yang dipakai untuk menunjukkan kondisi Yesus yang bersukacita itu adalah agaliao, ya, di mana agaliao ini biasanya ditemukan di dalam Septuaginta. Kenapa Septuaginta? Karena Septuaginta adalah PL yang ditulis dalam PB, dalam bahasa Yunani. Terutama yang menarik bahwa agaliao ini ditemukan dalam Septuaginta, dalam bagian kitab Mazmur, dan bagian puisi dari kitab Nabi-Nabi. Di mana agaliao ini biasa diartikan sebagai begini, sebuah kegirangan rohani, ya, ekstasi rohani, yang terpancar di dalam bentuk pujian kepada Allah, pujian bagi Allah, tentang tindakan-tindakannya yang berkuasa. Dan yang sangat menarik bahwa kata-kata ini yaitu mereka memuji Allah, mereka memberitakan perbuatan Allah yang luar biasa. Itu banyak sekali kita dapatkan frase itu di Injil Lukas dan di Kisah Para Rasul. Sehingga dengan kata lain, kembali lagi bahwa berarti kehidupan Yesus menjadi role model dari kehidupan murid-murid. Robert Menzies kemudian menarik sebuah hubungan antara agaliao dan glosa. Kisah Rasul 2:26 yang mengutip Mazmur 16 ayat 9 menghubungkan antara agaliao, kegirangan, dan glosa, di mana dua kata ini, kegirangan dan lidah, muncul di dalam Mazmur 16 ayat 9 dalam Septuaginta. Hal ini tidak mengherankan. Kenapa? Sebab dari 8 referensi tentang glosa yang ada di dalam Kisah Para Rasul, 5 diantaranya menggambarkan sebuah ekstase, pengalaman yang penuh kegirangan yang berekspresi, berending dalam pujian. Jadi Lukas mengikuti ini. Bagi Lukas, saat agaliao dan glosa dihubungkan, maka itu dihubungkan dengan inspirasi Roh Kudus. Mereka adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan contoh khusus dari inspirasi profetik. Dengan kata lain, ketika Roh Kudus turun ke atas para murid, ataupun di dalam kehidupan Yesus, ataupun di dalam kitab Mazmur, maka selalu dua hal ini, yaitu full of joy, sebuah ekstase rohani, dan glosa, dan bahasa roh. Lukas menyuguhkan pelayanan kenabian yang diinspirasi oleh Roh Kudus dalam diri Yesus, termasuk pemberitaannya, ya, yang berani, bukan berai, yang berani, dan pujian pengagungan sebagai contoh bagi pembacanya. Jadi kita masih ingat kemarin dalam Injil Lukas, setelah Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian Yesus dikatakan memproklamirkan dirinya, ya, di sinagog, ya, memulai sebuah pelayanan atau kesaksiannya yang berani, karena di dalam Lukas 4 kita bisa melihat bahwa saat Tuhan Yesus menyampaikan khotbah pertama, maka di situ ada penentangan, setelah itu ada penentangan, oposisi yang terjadi. Nah, di dalam Lukas tadi, Lukas 10, maka dikatakan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dan Yesus dikatakan bersukacita, ya. Jadi di sini Lukas menyuguhkan bahwa pelayanan kenabian yang diinspirasi oleh Roh dalam diri Yesus itu dua hal, yaitu kesaksian yang berani dan pujian. Itu dua ciri khas orang yang dipenuhi Roh Kudus, atau dalam konteks ini adalah dalam diri Yesus. Maka kesimpulannya sampai di sini ada 4. Yang pertama, bahwa menurut Robert Menzies, glosolalia sangat dikenal dan dipraktekkan secara luas oleh gereja mula-mula. Dan Lukas mengartikan bahasa roh sebagai ucapan-ucapan yang tidak dipahami oleh manusia, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, dan bukan sebagai bahasa manusia yang tidak dipelajari sepenuhnya. Jadi menurut Robert Menzies, glosa berarti adalah bahasa-bahasa atau perkataan-perkataan yang tidak dimengerti. Jadi bukan senolalia.
Kedua, narasi Lukas menyatakan bahwa ia memandang bahasa roh sebagai jenis khusus dari perkataan profetik. Yang ketiga, glosolalia memiliki peranan yang terus terjadi yang harus diperagakan di dalam kehidupan gereja karena dia menandai the last day, hari-hari terakhir. Yang keempat, Lukas menyuguhkan pengalaman Yesus akan Roh Kudus dan kehidupan doanya sebagai role model yang sangat penting bagi para pembacanya. Jadi yang menarik bahwa Injil Lukas itu sangat dipenuhi dengan rujukan-rujukan tentang berdoa. Jadi selain pengalaman penuh dengan roh, kehidupan doa Yesus itu menjadi sebuah role model ya bagi pembaca Injil Lukas. Kita masuk bagian yang ketiga, yaitu tentang tantangan Lukas bagi orang percaya. Saya memberi subjudul, apakah pengalaman bahasa roh itu tersedia bagi semua orang percaya atau hanya beberapa orang saja? Dan ini jawaban Menzies. Menzies menyebutkan ada 3 pasal di dalam Injil Lukas. Yang pertama, yaitu Lukas 19 ayat 39 sampai ayat 40, kisah tentang ketika Yesus ada di bait Allah, kemudian orang disembuhkan, kemudian anak-anak itu berteriak-teriak gitu ya, masih ingat itu, dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat terganggu itu, dan kemudian berusaha dalam tanda kutip ya menyuruh Yesus untuk menenangkan para murid, dan Yesus kemudian mengatakan kalau mereka berhenti berteriak maka batu-batu ini pun akan bersorak. Ada 2 yang saya cermati. Yang pertama adalah berarti menurut Menzies narasi Lukas dipenuhi dengan pujian dari umat Allah, dan semua pujian tersebut selalu menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang gagah perkasa. Yang kedua, melewat Lukas 19 ayat 39-40 dengan jelas, Lukas memberikan pesan kepada gerejanya, gereja yang mendapatkan tulisan Lukas, bahwa gereja itu menghadapi perlawanan dan penganiayaan. Ya, 2 hal ini jelas terlihat dari kehidupan Yesus, kemudian dari kisah para rasul, dan sekarang menyorot khusus dalam Lukas 19, yaitu penentangan, oposisi, itu selalu ada. Dan pujian dan kesaksian yang berani, 2 hal itu adalah 2 senjata yang diberikan Allah kepada gereja untuk menghadapi oposisi, untuk menghadapi perlawanan dan penganiayaan. Pujian dan kesaksian yang berani. Dan pujian dan kesaksian yang berani menurut Lukas, dua-duanya itu muncul dalam kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, jadi artinya kalau dihubungkan tadi tantangan Lukas bagi orang percaya, apakah kalau setiap orang dianiaya, kalau setiap orang pasti juga mendapatkan perlawanan, dan kalau setiap orang harus dibekali ya untuk menghadapi itu, ya dengan kata lain ya setiap orang harus dipenuhi Roh Kudus dan setiap orang harus berbahasa roh. Kurang lebih itu logika yang saya tangkap dari Menzies. Kemudian yang kedua adalah Lukas 10 ayat 1 sampai 16, yaitu tentang pengutusan 70 orang. Insight Menzies dari Lukas 10 adalah yang menurut saya, satu, menurut Lukas setiap pengikut Yesus dipanggil dan dijanjikan kuasa untuk menjadi seorang nabi, menjadi seorang yang mewartakan firman Allah. Kenapa? Karena 70 itu nanti harus dihubungkan dengan bilangan 11, sekali lagi, dan bilangan 11 di dalamnya pesan utamanya adalah wish-nya Musa, keinginannya Musa, andai kata setiap orang itu menjadi nabi, ya, dan itu ternyata digenapi begitu kurang lebih dalam Injil Lukas. Jadi kenapa 70? Kenapa 70? Karena sebenarnya Lukas hendak memberikan pesan berarti bahwa every believers, every disciple, setiap murid, setiap orang percaya adalah nabi, menggenapi bilangan 11. Dan Lukas secara konsisten memandang karunia Pentakosta yang dimaksudnya adalah Roh Kudus adalah urapan profetik yang memampukan penerimanya untuk bersaksi secara berani bagi Yesus. Jadi ini garisnya Lukas, ini teologianya Lukas, bahwa Roh Kudus itu diberikan supaya memampukan orang itu menjadi saksi yang berani bagi Tuhan. Dan tanda bahwa orang tersebut menerima Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah memberikan tadi ucapan-ucapan profetik, maka tandanya adalah ucapan-ucapan ekstasis,
ya, ucapan-ucapan ekstase yang dalam perjanjian lama merupakan ciri dari nabi-nabi, yang dalam perjanjian baru dihubungkan dengan bahasa roh. Artinya kalau kita menggabungkan dua poin ini, kalau setiap pengikut Yesus dipanggil untuk menjadi seorang nabi, dan seorang nabi itu selalu mendapatkan pengalaman ekstase, dan kalau pengalaman ekstase itu dihubungkan dengan bahasa roh, maka kesimpulannya sangat sederhana, yaitu menurut Lukas, setiap orang percaya harus dan bisa berbahasa roh. Yang ketiga, Lukas 11 ayat 9 sampai 13, yaitu tentang doa, ya, di mana Lukas menyisipkan sebuah frase kata yang berbeda dengan Matius. Kalau Matius mengatakan bahwa Bapa memberikan pemberian yang baik, dan Lukas menambahkan bahwa pemberian yang baik itu adalah Roh Kudus. Nah, ada 3 yang saya tarik dari pemaparan Mensis. Yang pertama, dengan mengartikan good gift itu dengan Holy Spirit, maka jelas bagi Lukas berarti tidak ada garis pemisah antara gereja rasuli, maksudnya ada rasul-rasul pada waktu itu, dan gerejanya, di mana pada waktu itu dia ada, ataupun gereja sesudah dia. Kenapa? Sebab kalau Lukas 11 menambahkan tentang Roh Kudus, maka berarti bahwa tulisan Lukas ini ditujukan pasca Pentakosta. Jadi mungkin pakai bahasa yang sederhana adalah sebelum Pentakosta dan setelah Pentakosta. Kalau Matius mungkin lebih merujuk kepada before Pentecostal, Lukas lebih mengarah pasca Pentakosta. Tapi ternyata Lukas dan Matius sama-sama membicarakan tentang itu, atau Lukas mengutip Matius dan menafsirkan ulang, maka sebenarnya menurut pandangan Lukas berarti janji yang diberikan kepada para murid adalah janji yang diberikan untuk dia, yang pada waktu itu tidak terlibat, kan Lukas belum ada pada waktu itu. Tapi Lukas memandang bahwa itu juga bagi dia. Dan kalau diteruskan bukan hanya bagi dia, tapi juga bagi generasi-generasi sesudah dia, yang artinya termasuk kita. Yang kedua, bahwa janji tentang Roh Kudus ini jelas tidak bisa diartikan sebagai karunia yang sifatnya soteriologis, maksudnya Roh Kudus yang diterima pada waktu seseorang itu percaya. Bukan, atau pakai komentari saya, berarti menurut Robert Menzies ini bukan meterai keselamatan. Kenapa? Karena Injil Lukas ditujukan kepada murid-murid atau orang yang sudah menjadi Kristen. Jadi tidak mungkin ini menunjuk kepada Roh Kudus sebagai meterai keselamatan. Sebab saat seorang menerima Tuhan Yesus, pada saat itu juga dia menerima Roh Kudus sebagai meterai keselamatan. Tapi kalau Lukas kemudian di dalam Injilnya mengatakan bahwa harus berdoa untuk meminta Roh Kudus, berarti yang dimaksud ini adalah bukan karunia soteriologis, tetapi Roh Kudus sebagai karunia Pentakosta. Dan karunia roh yang dimaksud bukan karunia roh, tapi Roh Kudus sebagai karunia Pentakosta ini diberikan kepada para murid dan harus dialami secara terus-menerus, karena tenses yang dipakai di dalam Injil Lukas 11 ayat 9-13 ada sesuatu yang terus-menerus. Jadi kembali lagi kita mendapatkan statement yang mungkin tidak ada di Robert Menzies, one baptism, many feelings. Jadi satu kali dibaptis Roh Kudus, tapi kita harus terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam pengertian Pentakosta, bukan dalam pengertian kelahiran kembali. Yang ketiga, jelas di sini berkaitan dengan nomor 2, karena Roh Kudus di sini harus dipandang sebagai pemberdayaan profetik atau karismatik, bukan dalam pengertian soteriologis. Mari kita menyorot Lukas 11 lebih dalam. Ada 3 yang saya dapatkan dari Robert Menzies. Yang pertama, berarti dari Lukas 11 kita mendapatkan narasi Lukas menganjurkan bahwa glosolalia ada bersama-sama dengan penerimaan awal dari Roh Kudus. Maksudnya Menzies mengatakan kalau membaca Lukas 11, dikatakan kalau Bapa itu baik, dia memberikan pemberian yang baik, dan kamu tidak perlu takut dengan itu. Maka secara logika orang akan tanya, lalu apa dong tandanya kalau saya menerima itu? Dan dalam bagian-bagian Kisah Para Rasul dia menunjukkan bahwa tanda itu adalah berbahasa roh. Maka dalam hal ini, Lukas mendorong pembacanya bukan hanya sekedar mencari Roh Kudus sebagai karunia profetik, namun juga mencari Roh Kudus sebagai karunia profetik itu secara utuh bersama-sama dengan tanda yang menyertainya, yaitu bahasa roh, artinya paket lengkap.
Sederhananya begini, dalam poin yang pertama itu, Robert Menzies berpendapat Lukas mendorong pembaca Injil dan pembaca Kisah Para Rasul, terutama membaca Injil dan Lukas ini, untuk mencari Roh Kudus sebagai karunia profetik plus tanda dipenuhi Roh Kudus, yaitu bahasa roh. Itu maksudnya Menzies. Yang kedua, narasi Lukas mengindikasikan bahwa sebuah tanda eksternal yang terlihat itu harus ada, dan pembacanya secara alamiah berharap untuk memanifestasikan tanda tersebut. Lukas memberikan atau memberikan encouragement kepada para pembacanya untuk tidak takut menerima karunia tersebut. Sangat menarik karena Lukas seakan-akan mengatakan jangan takut karena ini adalah pemberian dari Bapa yang baik. Bapa yang baik tidak akan memberikan batu kepada anaknya minta telur, tidak memberikan ular ketika anaknya minta ikan, tidak memberikan kalajengking ketika anaknya minta telur. Artinya bahwa ini bukan sesuatu yang buruk, ini bukan sesuatu yang jahat. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kalau itu dikaitkan dengan Roh Kudus? Di sini Robert Menzies mengatakan ini memberikan indikasi secara tidak langsung bahwa karunia Roh Kudus atau Roh Kudus sebagai karunia itu ketika diberikan memang bisa bersifat sangat gaduh, tidak bisa dipahami, ya, bahkan memiliki beberapa kesamaan-kesamaan dengan praktek-praktek kafir begitu. Sehingga kalau orang tidak diberikan pemahaman penegasan ini, maka orang itu bisa sangat takut. Nah, juga kebalikannya cara pikirnya begini, kalau pemberian karunia Roh Kudus itu senyap, tenang, damai, maka warning atau encouragement tentang ini enggak diperlukan. Nah, kenapa Lukas mendorong para pembacanya untuk tidak takut? Karena bisa saja bahwa Roh Kudus itu ketika datang, dalam tanda kutip, itu manifestasinya menakutkan. Menakutkan dalam pengertian mungkin aneh, tidak bisa dipahami, ya di luar nalar, dan kok mirip-mirip ya dengan yang sana. Gitu. Apa ini sesat? Yang menarik bahwa justru hal-hal itu ada ya, yang justru ada di golongan non-Pentekostal kalau berbicara tentang Roh Kudus. Hati-hati loh, ya kan selalu ngomongnya gitu. Kesimpulannya ada 7, saya baca saya cepat karena itu sudah ada di buku. Ya, yang pertama, berarti menurut Robert Menzies, glosolalia harus dikenal dan dipraktekkan di gereja mula-mula. Yang kedua, narasi Lukas menyatakan bahwa bahasa roh adalah jenis khusus dari perkataan profetik. Yang ketiga, Lukas mengindikasikan bahwa glosolalia memiliki peran yang terus-menerus dalam kehidupan gereja, artinya bahasa roh tidak berhenti, tapi bahasa roh harus tetap ada dalam kehidupan gereja. Yang keempat, Lukas menyuguhkan pengalaman Yesus akan Roh Kudus dan kehidupan doanya sebagai model. Yang kelima, Lukas menyorot dengan cara yang unik tentang arti penting dan perlunya pujian yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, khususnya bagi gereja untuk menghadapi perlawanan dan penganiayaan. Yang keenam, Lukas memandang pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagai penggenapan dari keinginan Musa dan nubuatan Yoel. Keinginan Musa bahwa setiap orang akan menjadi nabi, Yoel mengatakan bahwa mereka akan bernubuat, sama saja, yaitu berarti pencurahan Roh pada hari Pentakosta sebagai karunia profetik, ya, pemberdayaan profetik. Yang ketujuh, menurut Lukas, karunia bahasa roh tersedia bagi setiap murid-murid Yesus, karena dari Lukas 11 dikatakan bahwa semua bisa meminta, ya, anak-anak bisa meminta seperti anak-anak meminta kepada bapaknya. Dan yang terakhir, exercise, diskusi yang ada di buku Robert Menzies, yaitu dapatkah seseorang yang tidak berbahasa roh mengalami kuasa Pentakosta? Robert Menzies mengangkat sebuah pertanyaan, benarkah pengajaran tentang baptisan roh sebagai pengalaman yang berbeda dengan pertobatan akan menghasilkan elitism, kelas-kelas dalam gereja? Ya, maksudnya gini ya, ini tuduhan yang seringkali diberikan kepada pengikut Pentakosta. Kalau kamu ngajarin baptisan roh itu sebagai pengalaman yang kedua, berarti akan ada orang yang selamat tapi tidak dibaptis Roh Kudus dan orang yang selamat dan dibaptis Roh Kudus. Dan kalau baptisan Roh Kudus ditandai dengan bahasa roh, kemudian akan menimbulkan ada 2 jenis kelas dalam gereja nantinya. Ada orang-orang Kristen yang bisa berbahasa roh, wah ini orang Kristen lebih unggul daripada orang-orang Kristen yang belum bisa berbahasa roh. Dan Robert Menzies mengatakan bahwa hal ini tidak perlu dikhawatirkan sebab orang Pentakosta tidak pernah menafsirkan baptisan roh itu sebagai tanda kedewasaan. Dan bahasa roh bukan tanda kedewasaan. Dan itu harusnya tidak menimbulkan sebuah elitisme atau kelas-kelas di dalam gereja. Menurut Robert Menzies adalah mungkin
Jadi pertanyaannya, dapatkah seorang tidak berbahasa roh mengalami Pentakosta? Menurut Robert Menzies, mungkin. Mungkin seseorang mengalami kuasa Pentakosta dalam berbagai tingkatan tanpa berbahasa roh. Namun, Robert Menzies mengatakan yang harus dicatat, berarti itu bukan pengalaman Alkitabiah yang utuh. Artinya tidak mengikuti model daripada Lukas. Dengan kata lain, berarti Robert Menzies mengatakan, walaupun bisa saja seseorang nggak berbahasa roh bisa mengalami kuasa Pentakosta, tapi orang tersebut kalau melihat Alkitab harus mengikuti role model Alkitab, jadi dia harus mengejar ya pengalaman yang utuh, yaitu menerima Roh Kudus sebagai kuasa Pentakosta plus dengan tanda eksternalnya berbahasa roh. Pertanyaan lain yang diangkat adalah, dapatkah seseorang dibaptis dalam Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus tanpa berbicara dalam bahasa roh? Silahkan nanti didiskusikan rame-rame. Tapi menurut Menzies mengatakan dapat. Ya, tapi kembali lagi dia mengatakan walaupun dapat itu berarti tidak mengikuti role model yang ada di dalam Lukas. Jadi Menzies mendorong setiap kita untuk mencari pengalaman yang utuh, bukan pengalaman yang parsial. Gitu. Jadi harus paket lengkap gitu, nggak boleh ngambil bagian terus nggak terima yang sebagian. Ada satu perkataan Menzies yang menurut saya sangat penting saya cantumkan di situ, janganlah ketidakmampuan untuk berbahasa roh melemahkan pengejaran kita akan Allah dan misinya. Artinya kalau ada di antara kita yang belum bisa berbahasa roh, jangan itu membuat kita jadi tawar hati, tapi justru itu akan memacu kita untuk terus mengejar Allah dan misi daripada Allah. Yang terakhir saya akan mengambil dari bahasa Inggrisnya karena buat saya secara pribadi lebih maknyes gitu ya. Ada beberapa kata dari Robert Menzies yang menurut saya menarik, yaitu bagi teman-teman atau rekan-rekan yang belum bisa berbahasa roh, dia mengatakan begini, keep moving, stay hungry, follow the models in act, remain open, rejoice with the others when they speak in tongues, and above all, know that God delight to use you for His glory. Keep moving, terus bergerak, stay hungry, tetap lapar, follow the models, ikuti desain yang ada dalam Kisah Rasul, remain open, tetap terbuka, rejoice, bersukacita dengan orang-orang lain yang bisa berbahasa roh, dan lebih dari segalanya adalah bersukacitalah, karena Allah ternyata sangat bersukacita untuk mempergunakan setiap kita bagi kemuliaannya. Dan saya rasa itu, oke, saya serahkan kembali kepada Kodoni. Chris? Oke, thank you Gun. Ya, seperti biasa, Anda yang mau bertanya, Anda bisa cantumkan pertanyaan Anda di chat atau Anda bisa raise hand supaya bisa dilihat oleh host sehingga bisa buka Anda, speaker Anda supaya Anda bisa bertanya secara langsung. Saya gini aja, daripada bertanya, saya minta pendapat teman-teman aja, beberapa teman. Sementara mereka bicara, kalau Anda mau bertanya, sekali lagi, Anda boleh raise hand, atau Anda ketik di chat, untuk everyone aja, biasanya jangan ke private, sebab ke private satu-satu. Boleh juga kalau secara khusus, ya enggak apa-apa. Private-nya ke saya atau Christopher, supaya bisa dibacakan. Tapi lebih baik saya mendorong Anda untuk chat ke everyone, supaya bisa dilihat oleh semua orang. Oke, Chris, mungkin ada tambahan tentang bahasa Roh Kudus, bahasa roh kudus, bahasa roh. Ya, tambahan sih nggak ada. Kogun udah lengkap benar. Cuman aku baca bab 3 ini ya. Yang bab ketiga ini sebenarnya udah aku tulis di artikel itu sih. Jadi ada bagi aku yang pertama itu jadi halaman terakhir bab 3 benarnya ya. Bahwa bahasa roh. Jadi bicara tentang bahasa roh sebagai tanda ya. Jadi seringkali kan kita melihat bahasa roh itu hanya sebagai sebuah karunia, tapi tidak mengaitkan itu sebagai sebuah simbol atau tanda dalam Alkitab gitu ya kan. Kalau kita lihat dalam kisah-kisah dalam Alkitab itu Allah itu kan suka bermain dengan tanda-tanda. Ketika air bah usai, dia memberikan pelangi sebagai tanda bahwa tidak akan ada lagi pemusnahan.
Nah, bahasa roh ini juga menariknya sih kalau aku lihat di bagian halaman terakhirnya Mensis dia bilang gini, apa ya yang tadi Kogun kutip sebagian bahwa bagi yang mereka yang tidak bisa berbahasa roh ketika mendengar orang lain berbahasa roh, biarkan bersukacita bersama dengan mereka dan biarkan ucapan-ucapan mereka menjadi pengingat tentang ikatan kita bersama dengan gereja rasuli. Jadi bahasa roh itu menjadi tanda ikatan bersama kita sebagai satu kesatuan gereja ya. Jadi kalau ya Kogun juga udah bolak-balik singgung kalau dengar kata bahasa maka kita akan ingat bahasa di Perjanjian Lama, yaitu waktu peristiwa Babel di mana bahasa itu menjadi pemecah umat manusia, tapi justru di Kisah Para Rasul ketika Roh Kudus turun maka karunia bahasa roh ketika pertama kali turun atas para rasul dan murid-murid itu justru menjadi tanda pengikat, tanda pemersatu gitu ya. Jadi bahasa roh, jadi kalau kita dengar orang, kalau selama ini kan kalau kita dengar orang bahasa roh itu seolah-olah itu sesuatu yang personal gitu ya. Ya dia dengan Tuhan gitu ya. Nah tapi yang anjuran dari Mensis ini menurutku itu yang seringkali kita orang karismatik miss gitu. Kalau kita dengar bahasa roh, harusnya kita juga punya kesadaran sama ketika kita mengambil perjamuan kudus, itu sebenarnya bahasa roh itu juga tanda yang sama. Ketika kita mendengar orang berbahasa roh, kita berbahasa roh, kita menyadari bahwa oh aku ini satu bagian dari tubuh Kristus, ada satu ikatan yang sama gitu. Dan juga itu menjadi satu tanda bagaimana Tuhan ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, inilah anakku yang kukasihi. Ketika para rasul murid-murid berbahasa roh, itu juga merupakan tanda bahwa gereja kita adalah anak yang dikasihi oleh Bapa gitu. Jadi itu tanda penting yang seringkali orang itu ketika berbahasa roh itu miss gitu ya. Terus yang kedua juga sebenarnya yang peristiwa Cornelius itu untuk kita yang non Yahudi itu signifikan banget karena yang tadi Kogun juga sampaikan ketika peristiwa Cornelius terjadi, bahasa roh itu menjadi satu tanda bahwa Allah itu memang benar-benar mengadopsi non-Yahudi untuk menjadi bagian dari gerejanya gitu. Jadi untuk orang-orang non-Yahudi ketika mendengar bahasa roh sebenarnya itu memiliki satu extra point bahwa ini tanda sebuah justifikasi afirmasi dari Bapa bahwa kita yang bukan orang Yahudi ini benar-benar menjadi ranting-ranting yang dicangkokkan gitu. Karena kita dapat privilege. Jadi kalau baca nuansanya di Kisah Para Rasul 10 itu kayaknya Roh Kudus gak sabar gitu ya. Petrus ngomong panjang lebar, kapan dibaptisnya gitu ya. Akhirnya Roh Kudus bergerak sendiri, melakukan intervensi gitu kan, disrupsi gitu. Sehingga Petrus dan orang-orang Yahudi yang beserta dengan dia saat itu speechless. Mau ngomong apa lagi ya? Kita nggak bisa ngomong lagi, Roh Kudus aja udah turun atas mereka, terus keberatan apa lagi untuk kita bisa membaptis mereka gitu kan. Jadi bagi orang non-Yahudi itu sebuah tanda penting bahasa roh sebenarnya. Jadi dua arti penting ini terlepas dari bahasa roh sebagai karunia Roh Kudus, tapi ketika kita mendengar orang berbahasa roh, sebenarnya ada dua arti penting ini yang terkandung dalam karunia bahasa roh itu. Jadi, be grateful sih. Kalau kita menyadari ini, seharusnya kalau kita hari ini masih bisa mendengar ada orang berbahasa roh, be grateful sih. Karena itu mengingatkan kembali betapa kita ini merupakan diakui sebagai anaknya Allah dan kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Be grateful sih. Kalau aku sih yang pertama itu dua tanda penting bahasa roh, yang kedua juga kalau Mensis menegaskan bahwa bahasa roh itu merupakan bagian yang penting bahkan tidak bisa dipisahkan dari pengalaman Pentakosta, maka kalau kita membaca 1 Korintus 14 ayat yang ke-10, ketika Paulus katakan, aku berdoa dengan akal budi, aku juga berdoa dengan bahasa roh, dengan rohku, aku memuji Allah dengan akal budi, aku juga memuji Allah dengan rohku, berarti kita pun, harusnya orang karismatik itu tidak lagi ragu-ragu untuk menempatkan dalam liturgi kita
ada bagian di mana kita bisa memuji, bernyanyi bagi Allah dengan roh kita, yaitu dengan karunia bahasa roh gitu. Jadi apa itu bukan lagi ya mungkin hari-hari ini agak bimbang gitu ya. Orang karismatik kurang pede untuk menaruh memuji Allah dengan menggunakan bahasa roh sebagai bagian dari liturgi itu pelan-pelan disisihkan gitu ya. Padahal kalau kita lihat di 1 Korintus 14 ayat yang ke-10, itu satu hal yang bagi Paulus normal banget gitu. Sesuatu yang sangat-sangat normal. Jadi harusnya itu juga merupakan bagian yang normal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya hari-hari ini sih. Jadi, dan yang terakhir sih yang tadi Kogun juga sampaikan bahwa bagi kita orang Indonesia seringkali kesalahpahaman kita tentang karunia bahasa roh adalah karena diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai bahasa roh gitu ya, bukan sebagai lidah. Sehingga ketika kita mendengar bahasa roh, maka otomatis mindset persepsi yang pertama kali muncul namanya bahasa roh ya pasti ini bahasa gitu. Padahal seperti yang Mensis katakan, yang Kogun tadi udah sampaikan bahwa justru penekanan Lukas dan penekanan Paulus sebenarnya bahasa roh itu bukan senolalia, bukan sebuah bahasa yang belum dipelajari sebelumnya, tapi karunia lidah ini memang dalam manifestasinya karunia lidah ini bisa muncul seperti di Kisah Para Rasul 2 di mana ketika karunia lidah itu diucapkan, orang yang mendengarnya bisa memahami seolah-olah itu orang itu sedang berkata-kata dalam bahasa mereka gitu. Karunia lidah ketika itu keluar bisa jadi seperti yang Paulus katakan bahwa itu dia berkata-kata dalam bahasa yang rahasia kepada Allah sehingga tidak ada seorang pun yang tahu. Atau bisa karunia lidah itu ketika dia bermanifestasi sebagai nubuatan sehingga karunia lidah ini perlu ada orang untuk menafsirkan gitu. Jadi kalau kita lihat karunia lidah ini manifestasinya ada banyak variasi dan tidak selalu menjadi senolali yang menjadi sebuah bahasa gitu. Kalau aku sih ngelihat 3 poin itu sih, Kodan. Ya, ada sesuatu yang menarik, saya setuju dengan kamu, Chris. Yang menarik adalah itu menjadi tanda ikatan dengan gereja secara umum ya. Angka 70 kan sebenarnya bukan hanya bicara tentang 70 tua-tua yang bernubuat di Bilangan 11. Tapi angka 70 juga mengingatkan ke 70 keturunan Yakub. Jangan-jangan bahwa itulah hubungan, ya tadi kamu sempat bilang bahwa kita dicangkokkan, hubungan antara Israel dan kita yang dimasukkan ke dalam Israel, itu buat saya menjadi semakin jelas. Ini Ivan ada, sebelum dibahas lebih lanjut, Ivan ngompori, kalau buat saya ini ngompori. Ivan berkata, saya menunggu diskusinya tentang dapatkah seseorang dibaptis oleh Roh Kudus, tetapi tidak mengalami bahasa roh. Tadi Mensis sudah jawab ya, tapi kita tanya asisten dosennya Mensis, gimana? Ada tambahan enggak, Asdos? Ya, asisten dosen harus nurut dosen ya, kalau enggak bisa dipecat nanti. Ya, saya setuju deh sama Mensis. Kalau memang akhirnya dari penjabaran Mensis, begini, tadi juga sudah di amplified sama Chris. Jadi kalau aku secara pribadi yang mungkin berkatnya adalah begini, kan membaca buku Mensis. Selama ini memandang bahasa roh itu sebagai tanda orang menerima Roh Kudus, kan, baptisan roh. Tapi kan ternyata bahasa roh itu ternyata lebih luas, begitu kan. Itu menjadi tanda pemersatu antara kita dengan gereja rasuli. Jadi kalau memang seperti itu, dari semua eksposisi Mensis, dari bab 1, bab 2, bab 3, kalau ditanya, apakah kalau begitu orang yang dibaptis Roh Kudus harus berbahasa roh? Ya, iya, jawab saya. Mensis berhasil meyakinkan saya bahwa iya, memang iya. Ya, nah, kalau memang, yang... ya, silakan. Ya, kalau yang belum gimana? Ya itu tadi, keep moving, stay hungry, be open. Be happy. Be happy. Posisi Mensis itu kayak Pantekosta klasik memang. Oh ya, Mensis adalah Pentakosta klasik. Bahwa satu tanda dari kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus adalah bahasa lidah. Nah, cuma kan roh tadi. Menurut saya keunikan Mensis adalah dia menjelaskan
kita selama ini kan nggak pernah dijelaskan. Kita cuma dijelaskan kalau tanda orang dibaptis Roh Kudus harus berbahasa roh. Tapi kenapa bahasa roh? Atau kenapa karunia lidah itu term yang dipakai oleh Kristus? Kenapa karunia lidah? Ada apa dengan karunia lidah? Kenapa karunia lidah menjadi sangat penting? Nah, Mensis berhasil membuka menurut saya kepada kita bahwa arti pentingnya tang, glosolalia itu sangat penting. Ya, di Pantekosta klasik memang satu itu harus menjadi tanda. Walaupun saya sempat katakan memang sejarah membuktikan bahwa ada orang-orang yang mengalami baptisan Roh Kudus tanpa mengalami tanda itu. Mereka mengalami sebuah sukacita yang besar. Dan biasanya posisi dari Pantekosta klasik adalah mereka tidak menutup kemungkinan itu sama seperti Mensis, tetapi kemudian mereka sama seperti Mensis berkata, dia mendorong bahwa orang itu mengikuti pola dalam Kisah Para Rasul, sehingga tidak menemukan paket yang parsial, tetapi menemukan paket yang secara lebih utuh. Biasanya bapak-bapak dulu sih ngomongnya begitu, ya nggak apa-apa katanya, tapi ya kalau mau ya ngalami juga sekalian gitu. Mereka selalu menjawab demikian. Jadi saya pikir memang pandangan Mensis adalah pandangan Pentekostal klasik. Pak Denny Roberto, ada tambahan dalam sisi ini? Oh, Ivan yang bertanya dulu. Ivan, ada tambahan, Ivan? Pertanyaan atau pendapat? Cukup dulu, nanti sambil nunggu. Seru. Pak Denny saya coba baca ya, semoga saya bisa ngerti, teman-teman Gunawan juga terutama bisa ngerti. Maaf saya mundur ke bab 2 halaman 45 akhir dan 46 awal. Lukas mengutip kitab Yoel mengubah hamba menjadi hambaku. Hamba, menambah kata ku dari kata hamba, diberikan untuk orang-orang yang diselamatkan. Bab 1 dan bab 3 Lukas tidak berhubungan dengan keselamatan. Saya agak bingung, sebenarnya Lukas melihat bahasa roh terkait atau tidak terkait dengan keselamatan. Gun? Lukas, maksudnya ini gimana pertanyaannya? Tapi saya coba mengatakan, seperti yang kemarin kita sudah bahas di bab 2, bahwa bahasa roh itu adalah sesuatu yang diberikan, karena bahasa roh berkaitan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah sesuatu yang diberikan ketika seseorang sudah dilahirkan kembali, ketika seseorang sudah dibenarkan, ketika seseorang mengalami born again. Jadi seperti itu. Dan penyematan kata ku berarti sekaligus Lukas menurut Mensis mengatakan bahwa karunia Pentakosta hanya diberikan atau Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Itu. Enggak, ini apa? Aku bantu ya, Kogun ya. Ya. Ini kayaknya Pak Denny agak bingung yang di halaman 45-46 ini, karena kan berbicara tentang janji Bapa. Jadi apa? Cuman Pak Denny mungkin mundur ke kita bahas di pelajaran yang pertama dari bukunya Mensis, bahwa ketika Mensis berbicara tentang karunia Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus, maka dia tidak berbicara dalam konteks kelahiran baru. Jadi semua yang dibahas Mensis dalam bukunya tentang baptisan Roh Kudus pasti berbicara tentang empowering. Jadi penerimaan kuasa untuk pelayanan. Jadi oleh karena itu yang di halaman 45-46 ini itu sebenarnya tadi yang Kogun juga sudah jelaskan bahwa dalam pemahamannya Mensis bahwa ketika seseorang mengalami kelahiran baru, maka seharusnya pada saat yang sama orang itu mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus untuk kuasa, dan tandanya adalah orang itu berbahasa roh gitu. Jadi makanya ketika Mensis membahas tentang Yoel ini, ketika dikatakan menerima janji Bapa, kalaupun di bagian yang lain dalam Injil Lukas itu janji Bapa ini dikaitkan dengan keselamatan atau kelahiran baru, tapi selalu oleh Lukas selalu didampingkan dengan penerimaan Roh Kudus sebagai empowering. Jadi memang di halaman 45-46 ini pun konteksnya adalah penerimaan Roh Kudus dalam bentuk empowering, bukan dalam bentuk kelahiran baru atau keselamatan.
Janji Bapa menurut Mensis tidak pernah dikaitkan dengan keselamatan. Janji Bapa selalu dikaitkan dengan empowering. Dalam konteks Lukas ya. Karena itu Lukas tidak pernah mengutip Yesaya, Yeremia, Yeskiel yang dalam tanda kutip lebih bersifat soter, terutama Yeremia ya, soter, Yesaya ya soter atau eskatologis. Tetapi dia mengutip Yoel karena di dalam pandangan Lukas bahwa janji Bapa itu selalu sifatnya karismatis. Mungkin apa pertanyaannya Pak Denny begini ya, apa ya, saya nggak tahu lah, tapi coba nanti diketik lagi. Kalau Atau gitu orang yang nggak bisa berbahasa roh selamat nggak ya? Mungkin seperti itu ya pertanyaannya. Ya kalau saya ngomong bisa berbahasa roh dan tidak berbahasa roh tidak berkaitan dengan keselamatan, Pak. Ya. Jadi keselamatan itu ya percaya kepada Yesus, tapi bahasa roh berkaitan dengan empowering karena bahasa roh berkaitan dengan baptisan Roh Kudus. Mungkin yang menarik yang sempat kita bahas itu ya, pandangan orang terhadap gereja Pantekosta karismatik, terutama mereka yang berbahasa roh, punya karunia. Selalu karunia itu memang dihubungkan. Jadi asumsi yang salah ya. Karunia-karunia Roh Kudus itu dihubungkan dengan tingkat kedewasaan rohani seseorang. Ya itu makanya yang lalu kita sempat bahas istilah sudah bahasa roh kok kelakuannya masih begitu. Pendeta kok sudah bernubuat istilahnya ya bukan pendeta sih, tapi orang bernubuat kok dapat penglihatan, tapi kelakuannya masih begitu. Memang setuju yang lalu kamu menekankan bahwa tidak ada hubungan linear antara kedewasaan rohani seseorang dengan karunia-karunia rohani yang dimiliki oleh orang itu. Gitu, Gun? Ya, setuju. Ada pertanyaan dari Bu Maria, banyak saudara-saudara yang non-Pentakosta tidak hungry sama sekali. Tidak hungry sama sekali untuk berbicara bahasa roh. Bahkan bahasa roh dianggap agak aneh. Bagaimana dengan kasus ini? Ya, kembali lagi karena teologianya berbeda, filosofinya berbeda, hermeneutiknya berbeda. Oleh karena itu, hungry, passion, buat saya, passionate, gairah itu selalu muncul dari sebuah pemahaman yang benar. Makanya kita juga harus ingatkan, seperti Mensis katakan, bahwa Pentakosta itu sebenarnya kan orang Injili. Nah, Injili itu selalu kembali back to the Bible. Nah, oleh karena itu mungkin kesalahan kita selama ini adalah kita tidak cukup memberi atau tidak mampu untuk memberi sebuah penjelasan, eksegesis, hermeneutika yang baik, yang bagus, yang apa ya, common sense begitu. Nah, ternyata ketika kita belajar 3 bab Mensis di malam hari ini, kita kan bisa melihat bahwa keyakinan Pentakosta itu ternyata sangat kuat sekali dasar biblikanya. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang non-Pentekostal, lain kali ya kita harus menggali akarnya atau memperbaiki atau berdiskusi dari sisi exegetical. Jadi kalau ditanya kenapa kamu memandang bahasa roh aneh, kenapa kamu memandang bahasa roh itu berhenti, kenapa? Nah itu digali kembali back to the Bible, itu menurut saya. Tapi ada kesulitan, Bu. Saya pikir cukup sulit sebab misalnya tadi saya barusan dengar sih tentang von Baukham ya. Baukham. Ketika ditanya tentang menari dalam ibadah. Dan penanyanya kemudian mengutip kisah Daud menari-nari itu. Daud menari-nari itu kan kemudian dia bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang ayat ini? Tentang menari-nari, Daud menari-nari. Apakah itu menjadi sebuah permisif, sebuah alasan untuk mengizinkan seseorang mengekspresikan sukacitanya yang sangat berkelebihan dalam ibadah gereja termasuk menari? Dan Von berkata, tidak. Ayat itu kemudian dia berkata satu kalimat yang saya pikir itu yang menjadi salah satu pemisah terbesar antara Pentakosta dengan teman-teman non-Pentakosta. Dia berkata bahwa naratif is not normatif. Jadi narasi itu tidak bersifat normatif. Itu selalu bersifat unik, bersifat satu peristiwa itu dan tidak akan kembali lagi berulang. Dan dia berkata, ya, Daud menari-nari, betul. Tapi menari-nari di dalam gereja, Daud kan menari-nari di jalan, katanya. Kita harus memahami bahwa
Kalau masalahnya tarian, ya saya nggak bisa ngomong. Memang nggak ada ayatnya bahwa orang dalam gereja harus menari. Tetapi kalau sudah berbicara tentang narasi Lukas dalam Kisah Rasul, maka itu bukan hanya sekedar narasi. Narasinya jelas memiliki sebuah tujuan didaktis, tujuan teologia. Dan tadi sudah disajikan, bukan hanya narasi saja, tetapi bagaimana cara Lukas mengkaitkan misalnya Kisah Rasul dengan Lukas, dengan Injilnya, kemudian kutipan Yoel misalnya tentang the last day misalnya, the last day yang menunjukkan berarti kalau bahasa roh itu harus memang kalau bahasa roh menjadi tanda the last day dan hari ini kita ada di the last day, maka ya bahasa roh itu harus ada sampai the last day. Buat saya kalau saya dengerin orang Injili, maksudnya kalau dia ngomong begitu dan orang Reform misalnya mengatakan seperti itu, buat saya kita masih tetap punya pegangan yang kuat karena apa yang disajikan Menzies bukan hanya sekedar mengatakan this story is our story tapi nggak ada dasar exegetical-nya, tetapi memiliki dasar exegetical yang sangat kuat. Kalau lepas, kalaupun kita setuju bahwa tidak semua naratif adalah normatif, tetapi naratif yang dibangun oleh Lukas jelas bukan sekedar naratif, naratif yang bertujuan pedagogis, naratif yang bersifat didaktis, naratif yang ada muatan teologi di dalamnya. Kalau berkaitan dengan narasi, saya cuma ngomong begini kan, keberatan saya kan selalu sama begitu. Yang sangat menarik adalah begini, hampir 80% Alkitab itu ditulis dalam bentuk narasi. Kalau narasi tidak bersifat normatif, maka kita hanya punya 20%. Yang kedua, saya hanya mengatakan begitu. Kalau narasi tidak bersifat normatif, lalu tujuannya apa dikasih narasi? Hanya just we know, oh ya gitu ya, oh sejarahnya gitu ya. Sedangkan 2 Timotius 3:16 mengatakan pasagraphe theopneustos, segala tulisan yang diilhamkan Allah termasuk naratif, bertujuan untuk mengajar, didaktis. Berarti mengajarkan, berarti bersifat normatif. Itu. Ya, setuju. Jadi memang Lukas, terutama Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, terutama Kisah Para Rasul, tidak bisa dibaca hanya sebagai sebuah narasi, tetapi sengaja disajikan. Teologia yang disajikan dalam bentuk narasi. Betul. Makanya Menzies tadi sengaja menyatakan, menekankan bahwa ada editan-editan yang secara sengaja dibuat oleh Lukas. Ada kata-kata yang secara sengaja ditampilkan berulang kali untuk menunjukkan sebuah kondisi yang sama sebenarnya. Jadi bukan narasi murni, tetapi istilahmu narasi yang bersifat didaktis tadi, bersifat pengajaran. Ada konten teologis di dalamnya memang. Dan juga kayaknya selama ini kan pembahasan tentang bahasa roh ini atau karunia lidah ini selalu dari kacamata Paulus ya. Sehingga salah satu pembelaan juga adalah kan karunia lidah ini kan katanya untuk membangun jemaat gitu kan. Toh kalau tanpa karunia lidah untuk kita membangun diri, membangun jemaat kan bisa melalui firman, bisa melalui nasihat-nasihat orang lain, sehingga walaupun tanpa karunia lidah pun itu pertumbuhan jemaat, pertumbuhan pribadi itu tidak akan terganggu gitu. Jadi hanya melihat dari satu sisi dari karunia lidah sebagai karunia gitu. Tidak melihat dari sisi kacamatanya Lukas sih. Itu juga yang kayaknya itu menjadi karunia lidah ini menjadi semakin disepelekan gitu ya. karena kan orang kalau nggak punya karunia kesembuhan ya nggak apa-apa toh, masa semua orang harus bisa menyembuhkan kan ya kalau ada yang punya ya puji Tuhan, kalau nggak punya ya it's okay gitu. Tapi kan kalau kita belajar Menzies ini kan karunia lidah ini menarik gitu karena bukan hanya sekedar karunia kalau dari kacamatanya Paulus, tapi dari kacamatanya Lukas itu memiliki makna yang jauh lebih luas, jauh lebih dalam, dan bukan hanya sekedar salah satu karunia Roh Kudus aja gitu. Tapi ada satu yang menarik buat saya. Ketika Menzies berkata, kenapa Lukas mencoba berkata, jangan takut, ini sebuah pemberian yang baik. Sebab karunia lidah atau bahasa roh akan bersifat gaduh, kacau. Tapi kalau bersifat gaduh, kacau,
kenapa Paulus mencoba untuk menata sesuatu yang di gereja mula-mula sudah dikenal sebagai sesuatu yang gaduh dan kacau, kira-kira gitu. Karena Ada yang bisa? tujuan Paulus bukan menertibkan kegaduhan menurut saya. Tapi tujuan Paulus adalah mengembalikan tentang esensi pertemuan. Dia tidak berusaha untuk menghilangkan kegaduhan menurut saya. Hanya saja kalau kegaduhan yang model begitu di Korintus itu dibiarkan, maka esensi pertemuan Kristen akan hilang. Karena setiap orang akan pulang dengan tidak mengalami edifikasi. Paulus menurut saya tidak punya passion untuk menertibkan semuanya. Tertib itu kan tidak harus selalu hening ya. Ini harus dibedakan. Orang selalu mengartikan bahwa namanya tertib itu harus sangat hening begitu, sangat tidak ada. Dosen saya dulu pernah ngomong begini, kalau kita ada di kendaraan berjalan, motor itu kan bisa salip sana salip sini, gaduh ya, ada klakson di mana-mana, tapi itu tertib loh. Jadi ya menurut saya kecelakaan. Okay. Chris, kenapa Chris? Nggak apa-apa. Ngomongin saya kira kamu nambahin. Kak Indra, online aja Kak Indra, tanya di chatting Kak Indra. Mas Insap, bagaimana tentang menafsirkan bahasa roh? Kenapa Mas? Ngomong aja langsung. Saya lagi sariawan soalnya. Oh. Ya, saya mau tanya tentang, tadi kan dijelaskan kalau bahasa roh itu bukan bahasa-bahasa yang dimengerti ya. Ya, tadi saya nggak nyata soalnya. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan dengan menerjemahkan, menafsirkan bahasa roh? Dan itu ada karunianya menafsirkan bahasa roh. Berarti kira-kira seperti apa ya? Penafsiran bahasa roh itu seperti apa ya yang seharusnya gitu? Iya. Chris aja yang jawab saya. Chris, aku tak cari sumber dulu. Ya, ini sih Menses memang mengatakan bahwa karunia lidah itu bukan bahasa-bahasa gitu ya. Maka kan keberatan orang ketika mendengar statement itu bagaimana dengan kisah para rasul yang kedua gitu ya. Maka dan juga yang tadi Kak Indra bilang tentang penafsiran dari karunia lidah. Jadi memang karunia lidahnya sendiri bukan bahasa. Jadi ketika aku berbahasa lidah sikarala yarala yarala. Nah, yang sedang aku katakan ini sama sekali bukan bahasa. Bukan bahasa yang ada di muka bumi ini gitu ya. Tetapi ketika ada orang yang mendengar karunia lidah yang sedang aku sampaikan, ketika ada orang yang mendengar, maka bisa saja orang itu kemudian mendapatkan karunia untuk menafsirkan apa yang sedang aku katakan. Nah, kata yang dipakai di situ jelas yang selalu kita ajarkan bahwa itu adalah menafsirkan, bukan menerjemahkan. Nah, kenapa menafsirkan, bukan menerjemahkan? Karena jelas yang apa yang sedang aku katakan ini bukan sebuah bahasa. Kalau ini sebuah bahasa, maka bisa diterjemahkan kata per katanya, gitu kan? Kayak kita menerjemahkan bahasa Inggris, tinggal buka dictionary, an, or, apple, gitu kan? Kata per katanya bisa diterjemahkan karena itu sebuah bahasa. Tapi kalau karunia lidah, bahkan sebenarnya karunia lidah, bunyi yang keluar dari mulut kita, itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan makna yang terkandung yang disampaikan oleh roh kita, gitu kan? Karena itu yang Paulus katakan, ketika kita sedang berbicara dengan karunia lidah, yang berbicara itu bukan akal budi kita, tapi roh kita. Jadi bunyi yang keluar dari mulut kita, bisa saja ada relevansi dengan apa yang roh kita mau katakan, tapi bisa juga tidak ada relevansinya sama sekali. Makanya perlu adanya yang namanya karunia untuk menafsirkan bahasa roh, kalau memang karunia lidah yang sedang kita pakai itu merupakan ekspresi yang membangun jemaat, atau dalam ekspresi nubuatan. Nah, itu perlu adanya orang lain untuk menafsirkan karunia lidah kita. Nah, yang terjadi di Kisah Para Rasul 2 adalah
Itu yang oleh si Menzies mengutip pendapatnya si siapa tuh di bukunya. Gordon Wenham. Bukan, pendapatnya ya si yang awalnya dianggap agak gak masuk akal, tapi kemudian setelah dilihat itu ternyata pendapatnya juga cukup itu. Si siapa namanya? Ini karena gak di underline jadi gitu. Nah, tapi yang di Kisah Para Rasul Jenny 2, Evert. Evert. Di Kisah Para Rasul 2, orang-orang yang mendengar para murid berbahasa lidah, beroperasi dalam karunia lidah, orang-orang itu semuanya masing-masing mendapatkan karunia penafsiran. Sehingga mereka seolah-olah mendengar, loh orang-orang ini berkata-kata dalam bahasa ibu saya gitu. Jadi ketika mereka mendengar para murid ini berbahasa lidah, beroperasi dalam karunia lidah, sebenarnya bunyi yang keluar dari mulut para murid-murid itu bukan sebuah bahasa, tapi ketika mereka mendengarnya, mereka mendapatkan penafsiran sehingga mereka mendengarnya, oh ini kata-kata dalam bahasa ibu saya gitu. Jadi menurut penjelasan Menzies seperti itu sih. Karena dia menekankan premisnya Menzies kan karunia lidah ini bukan sebagai bahasa. Kalau aku pribadi sih bilang ya mungkin saja bisa disebut sebagai salah satu ekspresi dari karunia lidah ini bisa saja bentuknya bahasa, bisa saja. Karena toh secara empiris kan banyak ahli bahasa, ada kejadian-kejadian di mana ketika orang beroperasi dalam karunia lidah, ternyata ada ahli bahasa yang bisa menerjemahkan kata-kata yang keluar itu ke dalam bahasa-bahasa tertentu. Jadi kalau aku pribadi sih masih melihat ada kemungkinan itu sih. Cuman kalau Menzies ini karena dia kepentingannya lebih ke pembelaan teologi ya mungkin ya Pak Gun ya. Sehingga dia sangat penting untuk menekankan kalau glosalia itu bukan senolalia. Jadi dalam Lukas terutama Kisah Para Rasul ada senolalia atau tidak sebenarnya? Kalau menurut Menzies bukan senolalia. Menurut dia cuma ada glosolalia ya. Bukan senolalia. Karena yang mendengar langsung ada ini di implan chip untuk menerjemahkan bahasa roh. Jadi mereka langsung ada filternya, mereka dengarnya langsung dengar dalam bahasa ibu mereka. Tapi itu di telinga mereka, bukan di lidah bibirnya yang menyampaikan gitu. Beli di mana chipnya, Chris? Tapi orang itu kan belum yang ngomong bahwa mereka mendengar sepertinya mereka ngomong dengan bahasa ibu mereka. Mereka kan belum menerima Roh Kudus pada saat itu. Belum menerima Roh Kudus, kok bisa menerima karunia itu? Iya. Menzies tidak pernah menyebutkan bahwa orang yang mendengar itu menerima karunia menafsirkan bahasa lidah. Tapi dia hanya menyebutkan itu sebagai sebuah keajaiban. Ya, bisa dikatakan demikian. Jadi kayak perjanjian lama ya, Roh Kudusnya dulu gitu terus menerjemahkan itu. Ya, gitu memang. Jadi senolalia itu nggak ada. Maksudnya menurut Menzies ya, penangkap saya ketika membaca Menzies. Jadi pemahaman yang mengatakan bahwa bahasa lidah itu adalah, atau bahasa roh itu adalah bahasa manusia yang tidak dipelajari sebelumnya, yang kemudian bisa diucapkan oleh si pelafalnya itu tidak ada. Yang ada hanyalah glosolalia. Dan glosolalia secara konsisten, Menzies selalu mengartikan menurut Lukas adalah ucapan-ucapan yang tidak bisa dipahami, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Menarik. Oke. Tadi sebenarnya saya nyari yang tadi angkat tentang naratif tadi. Jadi sebenarnya kalau kita belajar, ya ini sejarah hermeneutik ya. Kenapa sih orang Injili itu dari yang teolog-teolog terbesar seperti John Stott misalnya ataupun Gordon Fee
ya yang menulis sebuah buku tentang hermeneutik yang hari ini masih dipakai itu, walaupun sebenarnya menurut saya bukunya itu sudah waktunya revisi sih. Yang selalu mengatakan bahwa narasi itu tidak normatif. Kalaupun normatif, tingkatannya di bawah teks-teks yang sifatnya didaktis. Itu sebenarnya bukan keluar begitu saja. Itu ada background, ada latar belakang. Dan latar belakangnya kembali lagi ke tahun 1800 sekian, ketika waktu itu liberalisme muncul. Liberalisme itu mengatakan bahwa Lukas dan penulis-penulis Injil itu justru bukan historian. Mereka itu justru teolog. Teolog yang tidak menghargai histori. Jadi yang ditulis oleh Lukas itu istilahnya kayak karangan gitu. Nah, Injili fundamentalis sebagai oposa dari liberal mengambil ekstrim yang berikutnya. Jadi kalau liberal mengatakan bahwa, saya ngambil Lukas ya, misalnya liberal mengatakan bahwa Lukas itu theologian, not historian, Injili pada waktu itu kemudian mengatakan bahwa Lukas adalah historian, not theologian. Nah, dari situlah keluar statement-statement yang mengatakan naratif tidak bisa mengajarkan, naratif tingkatnya di bawah teks-teks yang sifatnya didaktis. Tapi perkembangan Injili yang terakhir dari orang-orang Injili sendiri, bukan orang Pentakosta, sudah berubah. Mereka sudah mulai mengakui bahwa narasi itu sifatnya didaktis. Jadi kalau ada orang masih berpendapat bahwa narasi itu tidak mengajarkan sesuatu yang sifatnya didaktis, ya mungkin dia jebolan seminari tahun sekian lah, yang belum mengupgrade dirinya. Kenapa sekedar agak menyeleweng? Kenapa liberal lebih banyak ngambil theologian, not historian? Ya karena dari dari kritik teks, kritik bentuk, kritik ya itu yang aneh-aneh. Saya sendiri tidak terlalu concern dan tidak terlalu suka dengan itu, kritik teks dan segala macam, dengan teori-teori liberalisme yang kemudian ya mengatakan bahwa semuanya itu disusun dengan tujuan didaktis. Jadi histori itu bisa jadi liberal kan mengatakan bahwa apa yang ada di Alkitab itu kan not real kan. Maksudnya itu kan cuma kisah yang kadang-kadang dibentuk-bentuk sendiri oleh murid-murid. Liberal kan bisa mencapai tingkatan yang seperti itu. Ya. Jadi kepentingannya adalah untuk mematahkan kebenaran. Liberalisme, ya. Ya, kembali seperti Bill Johnson selalu katakan, ketika kamu bereaksi kepada sebuah kesalahan, kamu akan jatuh ke kesalahan yang lain. Liberalisme mengatakan Lukas adalah theologian, not historian. Injili mengatakan Lukas is historian, not theologian. Nah, tapi perkembangan terakhir sudah muncul kaum Injili yang mengatakan bahwa Lukas adalah historian and theologian. Salah satu terobosan itu dilakukan oleh E. Howard Marshall dalam bukunya Lukas adalah seorang teolog dan seorang sejarawan. Oke, teman-teman, ada pertanyaan yang lain? Ini nggak ada chat yang lain. Biasanya saya cari Pak Wiro. Nggak tahu ada nggak malam ini. Pak Den, ada Pastor Perry, Yogi, Amel, Claudia, ada tambahan? Kalau enggak, haleluya, kita paling cepat selesai. Kita pulang lebih awal. Kan mahasiswa senang kalau pulang lebih awal. Kalau saya selalu terima kasih buat tidak bertanya. Dosennya bebas. Oke, ada? Anda bisa unmute sendiri seharusnya, saya tahu. Bisa unmute sendiri. Ini hening itu ngerti apa gak ngerti. Tapi kalau dia berkata sih, kalau dia bilang tadi makin masuk bab 3 sudah semakin ngerti. Tapi menarik. Saya ini lama-lama diyakinkan ke pandangan Pantekosta klasik lagi saya. Tapi Menzies berhasil memberi reason ya, berhasil memberi alasan. Pandangan-pandangan yang selama ini kita pikir cuma pandangan tanpa dasar. Pandangan tanpa dasar, tapi ternyata hari-hari ini mungkin iya ada dasarnya, bukan nggak ada.
lupa bahwa gerakan Pantekosta memang lahir dari sekolah Alkitab ya, sekolah teologi ya. Kalau Charles Panham kan lahir dari sekolah teologi ya, jadi dasar teologianya harusnya kuat sih. Saya sendiri sering lupa itu. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Oke. Terima kasih buat tidak bertanya. Asisten-asistennya senang. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa baca bab ke-4. Oh ada. Sari langsung angkat tangan. Mau tanya Sari itu. angkat tangan. Enggak sih, cuma mau tahu aja yang mana, kan kita kan macam-macam dari denominasi ya, tentang bahasa roh. Kalau misalnya di gereja tertentu dengan tandanya bahwa nggak boleh, apa ya, istilahnya nggak boleh latah. Harus tunggu sampai memuncak dari pelan kayak starter mobil, pelan-pelan sampai dia meledak keluar. Tapi ada beberapa di gereja tertentu yang maksudnya pemimpinnya mengajak, yang punya karunia bahasa roh, ayo kita langsung bahasa roh bersama-sama. Nah, itu menurut Bapak asisten dosen ya tadi ya. Yang mana gitu loh, maksudnya kadang-kadang kan macam-macam ini gereja sekarang gitu loh. Seharusnya seperti apa kalau yang ini gitu loh. Bu Sari ada penampakan di belakang. Ya. Iya, ada penampakannya di belakang itu. Kalau Mensis tidak membahas starter ya masalahnya. Jadi saya tidak bisa jawab dari bukunya Mensis. Tapi mungkin kalau dari yang saya paham bahwa itu ranah praktis ya, misalnya tentang bahasa roh itu sendiri, atau karunia sebenarnya, bukannya bahasa roh, tapi juga semua karunia, terutama karunia-karunia berkaitan dengan perkataan, nubuatan. Apakah harus nunggu fully dulu, seperti nunggu sesuatu dulu, menunggu sebuah atmosfer yang dibangun dan kemudian baru bisa keluar, atau sebenarnya sesuatu yang natural, yang tidak perlu harus panas dulu seperti diesel, kemudian mencapai puncak dan kemudian keluar. Kalau saya secara pribadi, saya kok lebih berpegang kepada, nggak tahu nih pandangan apa ini ya, tapi pandangan yang sifatnya yang di YECC kemarin, yang sekarang jadi ECC, tentang supernaturally natural, bahwa karunia-karunia itu nggak perlu dikondisi-kondisikan begitu loh. Maksudnya harus sampai gitu baru kemudian bisa boom gitu. Tidak perlu bangun suasana. Nyanyi dulu 5 lagu gitu sampai high, sampai ekstase, kemudian baru keluar. Kalau menurut saya kok enggak seperti itu ya. Itu sih pandangan saya, nggak tahu yang lain. Mas Kris. Thank you, Gun. Mas Kris. Iya. Odo ini mungkin bisa kasih itu, karena dari Pentakosta mungkin bisa kasih dasarnya kenapa harus, kalau Pentakosta yang mungkin tidak semua, tapi ada Pentakosta yang ngajarin begitu gitu. Saya lempar ke Kris dulu sambil pikir jawabannya. Mobil Kijang atau mobil Panther, Mas Kris? Diesel atau bensin? Ya, ini sih yang menurutku sih karena masalah pewahyuan sih ya. Jadi memang pewahyuan tahun 90-an kan memang levelnya, dapatnya kan pewahyuannya di situ ya. Jadi harus naik, harus ngangkat. Bahkan untuk beroperasi dalam karunia-karunia Roh Kudus itu harus build suasana. Makanya di awal-awal, bukan di awal-awal TPK ini, kayaknya di awal-awal pertemuan YECC, Kogun pernah bilang, kalau dulu harus ambil gitar dulu, kemudian nyanyi 2 lagu dulu, harus worship naik, baru kemudian bisa beroperasi dalam karunia Roh Kudus gitu. Tapi hari-hari ini sih sebenarnya sudah enggak. Semua karunia roh, dan kalau dulu karunia Roh Kudus itu erat kaitannya dengan pertemuan jemaat, hari-hari ini justru karunia-karunia Roh Kudus itu beroperasi dengan bebas di luar pertemuan jemaat. Oleh karena itu, termasuk karunia bahasa roh, sudah tidak perlu lagi ada sebuah kondisi-kondisi khusus, baru karunia bahasa roh itu bisa beroperasi sih. Sama seperti karunia marifat, karunia hikmat, dan lain-lain bisa beroperasi anytime, kapan saja. Demikian karunia bahasa roh, sepanjang kita butuh ya, kita mau beroperasi dalam karunia itu ya,
kita bisa berbahasa roh sih? Kemungkinan besar, kalau saya melihat gini sih, dalam sejarah gerakan Pentakosta mula-mula, memang setuju dengan Gunawan dan Chris bahwa karunia-karunia itu muncul, terutama berbahasa lidah, berbahasa roh tadi itu muncul sebagai sesuatu yang natural. Saya nggak tahu kenapa begitu, apakah karena sepenuhnya momen hari itu. Tapi misalnya cerita tentang Azusa Street. Azusa Street kan adalah sebuah lokasi tempat gerakan Azusa Street yang dekat dengan stasiun kereta api. Dan ceritanya adalah ketika orang-orang dari daerah lain misalnya sampai ke daerah tujuan di situ, mereka turun dari stasiun kereta api, tiba-tiba mereka bisa mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Dari Roh Kudus ada yang rebah, ada yang didorong sedemikian rupa dalam keadaan mabuk. Jadi menjadi sesuatu yang sangat-sangat natural hari itu. Terjadi tanpa dibuat-buat, tanpa dipaksa, bahkan oleh mereka yang sebenarnya mungkin tidak percaya. Mereka bisa mengalami hal-hal itu dan mereka masuk. Ibadah-ibadah menjadi sebuah ibadah yang sangat natural. Mungkin hari-hari ini ketika mungkin orang sebutlah gerakannya mulai berkurang atau apa, sehingga beberapa orang kemudian mencoba untuk sama seperti Paulus buat saya memfilter untuk supaya tidak kebablasan. Nah, itu sebabnya saya tanya, kalau sesuatu yang pada dasarnya gaduh, dikenal sebagai gaduh, ribut, aneh, kenapa harus coba kemudian dalam tanda kutip dikendalikan oleh Paulus? Ya, Gun sudah menjawab bagus sekali tadi, tapi mungkin itu yang muncul. Sehingga oleh beberapa gereja menganggap jangan sampai ini dibuat-buat. Di zaman Azusa Street kan sebenarnya ada tuduhan-tuduhan itu menjadi sebuah praktik-praktik perdukungan, praktik-praktik yang tidak benar, orang-orang buat-buat sama saya pikir hari ini. Nah, untuk kontrol itu, kemudian beberapa orang mengajarkan, ya tunggu penuh dulu, baru kemudian karunia-karunia itu akan muncul. Kalau penuh, dia akan muncul. Ya, tapi dasarnya dari sejarah Pantekosta yang tahun 1900, sebenarnya itu bukan sesuatu yang tunggu muncul. Sesuatu yang dirindukan, ya. Sesuatu yang dicari, ya. Tetapi bukan sesuatu yang sama seperti tadi Gun bilang, dikondisikan, baru kemudian dia muncul. Saya pikir tidak. Jadi mungkin itu adalah praktik-praktik modern. Beberapa pendeta-pendeta GPDI misalnya, saya dari GPDI, beberapa mulai mencoba melawan arus dengan mengajarkan, kamu mulai bicara aja. Sebab kata penuh Roh Kudus disamakan dengan kata misalnya air yang diminum atau sesuatu yang diminum. Ya, sesuatu yang diminum adalah sadar buka mulut saja. Mulai buka mulut dan mulai berbicara. Biarkan itu mengalir secara natural. Ada yang mulai mengajar bahwa dalam pengalaman awal kepenuhan Roh Kudus ada beberapa kata yang masih teringat, itu kemudian dipakai untuk kemudian, kalau kamu masih ingat, gunakan kata itu, kamu pakai, sebab itu bagian dari pengalaman baptisan Roh Kudusmu. Kamu pakai sambil merindukan pengalaman yang sama. Jadi beberapa pengajar-pengajar GPDI mulai mengajarkan hal itu, walaupun mungkin tidak umum. Jadi pada mulanya, garis bawah, pada mulanya dalam pengalaman Pentakosta 1900, sama seperti tadi yang dikatakan oleh Gun sama Kristo, bahwa itu memang terjadi secara natural, naturalis supernatural. Jadi terjadi secara natural, hanya dalam perkembangan, sebab ada banyak kritik tadi yang gaduh, aneh, cenderung klinik, dan sebagainya, itu kemudian muncul filter-filter yang mencoba membatasi supaya orang tidak jatuh pada hal-hal yang berpura-pura, hal-hal yang dianggap cuma dibikin-bikin. Itu saya pikir itu dari sejarah Pantekosta. Saya mungkin nambahkan sedikit, mungkin walaupun bukan bahasa roh ya, tapi tentang kepenuhan roh. Yang kemarin saya sudah singgung sedikit bahwa kepenuhan roh dalam Kisah Rasul ini kan berbeda dengan kepenuhan yang di dalam tulisan Paulus. Tadi Mensis sempat menyinggung bahwa yang sangat menarik, Lukas menaruh perhatian sangat banyak tentang doa.
Bahkan dari baptisan Yesus sendiri ketika Yesus menerima Roh Kudus, di Injil yang lain tidak dikatakan Yesus sedang berdoa. Lukas satu-satunya penulis yang mengatakan bahwa posisi Yesus ketika menerima Roh Kudus itu sedang berdoa. Jadi ada sebuah di dalam narasi Lukas ada sebuah keterkaitan yang sangat erat antara kepenuhan Roh dengan doa. Ya, kita lihat juga dalam Kisah Rasul 4 misalnya ketika mereka bersatu hati dalam doa dan kemudian tempat mereka goyang oleh Roh Kudus. Tapi sebagai imbangan kita juga bisa melihat bahwa kepenuhan Roh Kudus itu tidak selalu terjadi ketika mereka berdoa. Contohnya ketika Petrus dan Yohanes ada di Sanhedrin dan ketika mereka ditanya sebuah pertanyaan, dikatakan Petrus pada saat itu penuh dengan Roh Kudus. Dan Petrus tidak perlu ambil gitar, Petrus tidak perlu nyanyi-nyanyi dulu, tapi pada waktu itu langsung filled with the Spirit. Paulus ketika berhadapan dengan Elimas, misalnya tukang sihir di Kisah Rasul 13 misalnya, ketika dia memberikan hukuman, mendeklar hukuman kepada Elimas tentang kebutaan, dikatakan pada waktu itu filled with the Spirit, dan tidak dikatakan Paulus di dalam kondisi berdoa. Jadi menurut saya keseimbangan ini yang harus dimainkan ya, bahwa kepenuhan Roh memang ada berkaitan dengan kehidupan doa, tetapi tidak selalu berarti bahwa seorang harus dalam kondisi yang berdoa literally kemudian dia harus penuh dengan Roh Kudus. Ya, saya pikir yang paling penting dari Lukas adalah Lukas memberi sebuah role model. Itu paling penting. Misalnya satu kali Tuhan Yesus didatangi murid-muridnya ketika mereka mencoba mengusir setan yang merasuk seorang anak yang penyakit ayan. Mereka tanya, kenapa kami tidak bisa mengusir itu? Nah, menarik kan, saya kalau tidak salah, Markus memberi sebuah pandangan yang sedikit berbeda, bahwa itu bukan penyakit ayan biasa, tetapi seseorang yang dirasuki oleh roh tuli. Mungkin sebab murid-murid hari itu jawaban sederhana, sebab mereka belum pernah mengalami pengalaman itu, pengalaman sakit tertentu itu. Sehingga mereka karena tidak punya role model, tidak punya sesuatu yang untuk dilihat, sesuatu untuk dicontoh, mereka tidak bisa masuk, tidak bisa melakukan. Yang dilakukan oleh Yesus sebenarnya, yang dilakukan oleh Lukas dalam menceritakan kisah para rasul, Injilnya Lukas tentang mujizat yang dibuat oleh Yesus, buat saya yang paling penting adalah memberi sebuah role model, bahwa ketika dipenuhi Roh Kudus, ini yang akan terjadi, ini tandanya, dan hari ini sih makin jelas bahwa ini loh bentuknya. Jadi seandainya timbul sebuah kegaduhan, tadi menarik, jangan takut, buat saya itu sesuatu yang luar biasa. Jangan takut, itu akan sebuah kegaduhan, tetapi justru itu yang terjadi hari-hari itu. Dan makanya Paulus kemudian membicarakan banyak dalam 1 Korintus 14. Tetapi itulah modelnya, dan ya udah, karena kamu sudah tahu modelnya, yakini saja, merindukan, mungkin itu sebabnya Mensis berkata, hungry for it, open for it, lapar, cari saja, tetap maju, terbuka untuk itu. Dan justru karena kita terbuka, kita tidak punya ketakutan, kita punya curiga, justru itu yang membuat kita mudah untuk menerima. Justru ketika kita curiga, kita makin hati-hati, kita makin bertanya-tanya, justru itu menjadi penghalang terbesar. Kenapa seseorang sampai hari ini justru tidak menerima tanda dari kepenuhan Roh Kudus tadi, bahasa lidah, bahasa roh. Mungkin itu pendapat saya. Ini ada tambahan pertanyaan dari Pak Sanika. Terima kasih untuk semua perkongsian, banyak input bisa diterima. Amin. Izin pamit dulu, jumpa minggu depan. Pak Denny, menurut Mensis bahasa roh itu dari mana sumbernya, Allah atau manusia? Saya jawab aja dari Allah. Apakah ketawa itu termasuk bahasa roh? Mungkin maksudnya tentang Toronto Blessing ya. Kun? Ketawa jelas bukan bahasa roh. Ketawa itu manifestasi Roh Kudus, tapi bukan bahasa roh. Bukan karunia lidah, sorry, kita harus membiasakan itu. Bukan karunia lidah. It's a manifestation of spirit, but it's not tongue. Seperti yang dialami oleh yang paling terkenal, Toronto Blessing ya. Beberapa bapak-bapak Pantekosta dulu kasih tahu sama saya. Dulu juga sudah begitu kok. Jadi nggak perlu heran. Mereka yang sudah pernah mengalami ngomongnya nggak perlu heran. Oke, ada tambahan? Teman-teman ada tambahan, ada pertanyaan?
Jadi sudah yakin ya? Harus berbahasa roh ya? Ya, kalau saya. Ini hasil pembelajaran malam hari ini itu loh keputusannya harus bisa berbahasa roh. Paket lengkap. Nggak boleh parsial. Apa tadi? Keep moving. Keep moving, stay hungry, be open. Ya, tetap berbahagia dengan mereka yang berbahasa roh. Be happy. Oke. Saya yakin bahwa jika semua umat Kristen tetap punya lapar, kita akan lihat kegerakan yang luar biasa. Dari Kaulia, banyak jiwa diselamatkan. Amin. Terima kasih semua. Sampai ketemu minggu depan. Bab yang keempat dari buku Mensis. Tinggal 2 bab lagi, Anda dapat sertifikat ucapan terima kasih. Semoga dapat menjadi kekuatan. Minggu depan, tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Terima kasih buat semua atensi Anda. Gun, sekalian kamu tutup dalam doa. Tuhan berkati. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini untuk pembelajaran dan diskusi kami bersama, dan biarkan malam hari ini lewat tulisan daripada hamba-Mu Robert Mensis, kami boleh melihat tentang betapa luar biasanya karya daripada Roh Kudus yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Oleh karena itu, berikan kepada kami senantiasa seperti yang Kau tuliskan dalam firman-Mu di dalam Lukas, sebuah keinginan, kerinduan, dan doa kami untuk setiap hari dan setiap saat. Kami terus-menerus dipenuhi oleh Roh-Mu, dipenuhi dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh menjadi saksi yang berani bagi Yesus. Dan kami, dari hidup kami akan keluar puji-pujian, pengagungan akan kebesaran-Mu Tuhan, di mana kami memerlukan semuanya itu untuk menjadi gereja yang terus maju di tengah-tengah oposisi, di tengah perlawanan, kesulitan, kesukaran yang ada. Kami menjadi gereja-gereja yang penuh dengan Roh Kudus, gereja-gereja yang penuh dengan kemenangan, gereja-gereja yang akan memenangkan dunia ini bagi kerajaan-Mu. Terima kasih buat setiap kami, rekan-rekan partisipan yang sudah menghadiri kelas TPK pada malam hari ini. Engkau memberkati kami semua dan pertemukan kami dan Senin mendatang dalam kelas yang berikutnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat semua.